Setelah bereinkarnasi, hal pertama yang kulakukan adalah mencari lintah yang besar dan gemuk di selokan yang kotor. Lalu tanpa ragu-ragu menelannya. Meskipun lintah itu menggeliat dengan liar di tenggorokanku, aku tetap menahan rasa mual dan menelannya. Ini semua karena kiamat Sinargama akan segera datang. Semua orang bisa berubah menjadi hewan terakhir yang mereka makan. Ada yang memakan ikat pinggang kulit buaya, lalu berubah menjadi buaya raksasa sepanjang 100 meter. Menelan segalanya. Ada yang memakan sayap ayam goreng. Sedangkan di kehidupanku yang lalu, karena memakan sepotong dendeng tikus, aku malah berubah menjadi tikus yang selalu ingin dipukuli semua orang. Akhirnya diinjak hingga mati oleh monster tak dikenal. Sekarang, setelah bereinkarnasi kembali, aku mendapatkan sistem pelahap tanpa batas. Semakin kuat target yang dilahap, semakin banyak energi umpan balik yang didapat. Dan lintah mutan ini, di kehidupan sebelumnya, tidak lama lagi akan menjadi monster yang menelan segalanya. Saat ini, aku melihat ke kotak kaca di depanku. Di dalamnya terkurung seekor lintah yang seluruh tubuhnya berwarna merah menyala. Tubuhnya yang gemuk terus menggeliat, terlihat seperti cacing merah. Hanya dengan melahapnya, aku bisa menjadi lebih kuat. Untuk apa ragu lagi? Ayo lakukan saja. Aku mengertakkan gigi, menyingsingkan lengan baju, lalu memasukkan tanganku ke dalam kotak kaca. Berniat menangkap lintah mutan itu, tetapi lintah itu terus berontak. Tidak hanya berhasil lolos dari tanganku, tetapi juga menggigit jariku dengan keras. Cairan darah di dalam kotak menjadi lebih kental. Merasakan darah segar yang baru saja mengalir masuk, lintah mutan itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Melihat itu, aku langsung marah. Dengan cepat aku menangkap lintah itu lalu membuka mulut dan langsung menelannya ke dalam perut. Selamat kepada host karena berhasil melahap lintah mutan, berhasil mengekstrak rantai gen. Rantai gen baru. Mari kita lihat apa yang akan didapatkan. Sesaat kemudian, jariku merasakan sensasi kebas dan gatal. Aku menunduk untuk melihat. Hanya terlihat bekas gigitan yang tadinya kehilangan sepotong besar daging. Kini mengeluarkan banyak sekali benang darah hanya dalam 2 detik. Lukanya sudah tertutup sepenuhnya. Lebih dari itu, sepotong daging baru juga tumbuh kembali. Ini benar-benar generasi anggota tubuh. Bukan hanya itu, aku juga bisa merasakan sumber kekuatan yang dahsyat mengalir di dalam tubuhku. Seluruh tubuhku seakan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Aku berjalan ke depan cermin, berdiri diam di tempat, melihat diriku sendiri di cermin. Aku pun tertegun. Tadinya tinggiku hanya sekitar 1,7 meter. Rambut hitamku berubah menjadi rambut panjang berwarna merah menyala. Mata coklat kelabuku juga berubah menjadi merah tua jika dilihat lebih dekat. Bahkan terlihat sedikit seperti iblis. Setelah memeriksa tubuhku dengan saksama, aku menyadari di telapak tangan kananku tumbuh sebuah mulut, yang terlihat seperti jurang. Di dalamnya penuh dengan puluhan taring kecil yang tajam persis seperti mulut lintah mutan tadi. Dapat menghisap darah musuh, tetapi hal ini membuatku sedikit pusing. Saat ini, kekacauan kelam bahkan belum dimulai jika aku berubah menjadi seperti ini. Aku takut aku tidak akan bisa keluar. Begitu pikiran itu terlintas, rambut merah panjangku langsung kembali normal. Mulut di telapak tanganku juga menghilang. Melihat itu, aku tercengang. Hebat sekali. Hanya tersisa kurang dari 2 hari sebelum kekacauan kelam meletus. Aku masih punya 2 kesempatan melahap. Aku harus terus menelan lagi. Menurut ingatanku, di kota Danyo ada seorang hartawan misterius yang menyimpan seekor belut listrik yang sangat langka. Ingatlah bahwa setelah bencana ke-8 terjadi, belut listrik langka ini juga akan berubah menjadi monster mutan. Dia bisa melepaskan petir yang sangat menakutkan jika aku menelannya. Di bawah efek rekombinasi rantai gen, mungkin aku bisa membuka kemampuan yang lebih kuat. Hanya saja dengan identitasku saat ini, ingin bertemu dengan miliarder yang tertutup itu jelas tidak mungkin. Ingin bertemu dengan miliarder yang tertutup itu jelas tidak mungkin. Jelas adalah hal yang mustahil. Mei Maong takon komot kokon gai. Makwa hewalai hok tai hok tanbak. Untungnya, dia punya seorang putri, yang kebetulan kuliah di Universitas Kinbei. Setelah bersiap-siap, aku langsung pergi ke kampus, dan dengan cepat tiba di sebuah taman terbengkalai di dekatnya. Enhan Xiao Tian, nona kaya ini hidup dengan sangat tertutup, agar tidak mengungkapkan identitasnya sebagai anak orang kaya. Setiap kali pulang kuliah dia selalu berjalan ke sini sebelum masuk ke mobil dan pergi. Saat aku tiba di taman, kebetulan aku melihat siluet yang sangat indah berdiri tidak jauh dari sana. Gadis itu memancarkan aura yang sangat berbeda, membuat orang merasa segan untuk mendekat. Tepat pada saat itu, sebuah Rolls Royce datang dari kejauhan. Tak lama kemudian 3 pengawal turun dari mobil. Dengan hormat membukakan pintu mobil. Melihat Enhan Xiao Tian akan masuk ke mobil dan pergi, aku segera keluar dari persembunyian. Tersenyum tipis pada para pengawal itu lalu angkat bicara. Mobe, merampok kecantikan. Salah, maksudku penculikan. Enhan Xiao Tian tetap tenang. Sepertinya sama sekali tidak menganggapku. Bagaimanapun juga, ketiga pengawal ini semuanya adalah pensiunan tentara profesional yang harus melewati banyak seleksi untuk bisa menjadi pengawal pribadi Enhan Xiao Tian. Pengawal yang memimpin tanpa berkata apa-apa langsung maju. Sementara aku hanya dengan santai melayangkan satu pukulan. Wajah pengawal itu langsung berubah.
Bahkan sebelum sempat berteriak kesakitan dia sudah terlempar sejauh 5 meter. Menabrak sebatang pohon tua yang miring lalu pingsan. Enhan Xiaotian melebarkan matanya karena terkejut. Dua pengawal lainnya yang tadinya hendak menyerang, juga benar-benar tercengang. Ya ampun, satu pukulan bisa melempar orang sejauh 5 meter. Apa ini masih manusia? Bahkan aku sendiri sedikit terkejut. Tidak menyangka kekuatanku sebesar ini. Setelah itu, aku berjalan ke depan Rolls-Royce. Lalu mencoba melancarkan satu tendangan. Terdengar suara dentuman keras. Rolls-Royce yang rem tangannya terkunci. Langsung tertendang hingga terlempar sejauh 3 meter. Pintu sampingnya penyok parah. Dan melesak ke dalam. Suasana di tempat itu langsung hening seketika. Enhan Xiaotian ketakutan hingga membeku. Sementara kedua pengawal itu ketakutan hingga jatuh terduduk di tanah. Aku tidak peduli pada mereka. Dan langsung berjalan ke hadapan Enhan Xiaotian. Enhan Xiaotian bertanya dengan panik. Kamu mau merampok uang atau mau melecehkanku? Telepon ayahmu. Enhan Nanzi. Suruh dia membawa belut listrik langka dari koleksinya ke sini. Serahkan belutnya. Baru orangnya dilepaskan. Enhan Xiaotian sedikit mengerutkan kening. Pikirannya agak tidak bisa mengikuti. Orang ini bersusah payah menculikku. Ternyata hanya untuk mendapatkan belut listrik langka yang dikoleksi ayahnya. Tapi situasinya saat ini mendesak. Enhan Xiaotian hanya bisa mengeluarkan ponselnya. Menelepon ayahnya. Enhan Nanzi. Menjelaskan secara singkat tentang situasinya saat ini. Serta permintaanku. Pada saat yang sama, di ruang rapat grup Tiansheng, seorang pria parubaya yang berwibawa baru saja menerima telepon. Raut wajahnya seolah sedang menghadapi musuh besar. Beraninya mereka. Di kota Danyo ini ada yang berani menyentuh putriku. Putri Enhan Namci. Segera beritahu pihak militer perintahkan mereka mengirim pasukan elit terbaik untuk memberikan bantuan. Laksanakan sekarang juga. Selain itu, panggil juga tim medis tingkat tertinggi di kota Danyo, suruh mereka membawa peralatan terbaik. Untuk bersiaga di lokasi yang telah ditentukan. Bersiap untuk menghadapi segala situasi tak terduga kapanpun. Setelah mengatur semuanya, Enhan Namci menyuruh sopirnya untuk pulang lebih dulu untuk mengambil belut listrik langka itu. Aku sudah melakukan sesuai permintaanmu. Paling lama setengah jam lagi, ayahku akan tiba di sini. Aku mengangguk. Setelah hening sejenak, aku pun angkat bicara. Sebentar lagi akan ada aurora yang melintasi planet biru. Semua makhluk hidup di planet biru akan bermutasi menjadi monster mutan. Pada saat itu, tatanan dunia akan runtuh. Masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belut listrik itu juga akan berubah menjadi monster mutan yang sangat mengerikan. Jika tidak diatasi, seluruh keluargamu akan mati secara mengenaskan. Hah? Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Belut listrik ini tidak kuambil secara cuma-cuma. Anggap saja ini pertukaran. Aku memberimu informasi penyelamat nyawa ini sebagai gantinya. Anggap saja ini transaksi yang adil. Terdengar sangat gila. Enhan Xiaotian tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku seolah aku orang bodoh. Dengan ekspresi meremehkan, Enhan Xiaotian menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau banyak bicara lagi lalu menggores tangan kiriku dengan tangan kananku. Sesaat kemudian, dari jariku keluar benang-benang darah yang dengan cepat menyembuhkan luka seperti semula. Dua pengawal yang berdiri di kejauhan melihat pemandangan itu, kulit kepala mereka merinding. Enhan Xiaotian juga tertegun di tempat. Keluargamu memiliki bisnis yang tersebar di seluruh kota Danyo. Setelah kekacauan kelam turun, semua jenis pasokan akan menjadi sangat langka. Jika kalian percaya padaku, kalian bisa memilih untuk mengikutiku. Aku bisa memimpin kalian untuk bertahan hidup. Meskipun aku seorang pejuang monster roh, aku tetap harus makan, minum, dan istirahat. Tidak ada pengecualian. Di zaman seperti ini berjuang sendirian bukanlah pilihan terbaik. Di tengah zaman yang kacau, mencari sekutu adalah suatu keharusan. Keluarga Enhan jelas merupakan pilihan yang tidak buruk. Kerjasama bisa saling menguntungkan. Aku mengerti. Aku akan menceritakan semua ini pada ayahku, lalu berdiskusi dengannya baik-baik. Tepat pada saat itu, sirene polisi terdengar dari kejauhan. Sederet mobil lapis baja berhenti di depan semua orang. Melihat Rolls-Royce yang ringsek dan tidak berbentuk hati, Enhan Namci langsung mencelos. Tetapi ketika melihat Enhan Xiaotian baik-baik saja, aku melirik pasukan bersenjata lengkap di depanku lalu tanpa peduli, tersenyum dan berkata pada Enhan Namci, "Tuan Enhan, barang yang saya inginkan, sudah Anda bawa?" Mendengar itu, Enhan Namci langsung tertegun. Pria itu tidak menyangka penculik putrinya begitu mudah. Ini yang kau inginkan. Setelah berkata begitu, Enhan Namci melemparkan koper kemari. Aku menangkapnya lalu membukanya. Di dalamnya ada seekor belut listrik dengan tubuh berwarna biru tua, yang mengeluarkan bau amis laut yang tidak sedap. Tanpa basa-basi, aku memeluk belut listrik itu lalu mulai melahapnya. Melihat pemandangan itu, Enhan Namci tercengang. Apa-apaan ini? Para tentara juga ikut terpaku.
Jangan-jangan kita bertemu orang gila? Setelah melahap habis belut listrik itu, permukaan tubuhku tiba-tiba mengeluarkan aliran listrik. Enhan Namchi terkesiap. Perlu diketahui, belut listrik ini mengeluarkan aliran listrik yang cukup untuk membunuh seekor anjing ganas berukuran sedang. Selamat Tuan telah berhasil melahap belut listrik langka. Sesaat kemudian, dengan satu pikiran, rambut pendek hitamku langsung berubah menjadi rambut panjang merah menyala. Pupil mataku juga sekali lagi berubah menjadi merah tua. Aku mengangkat jari telunjukku, langsung memadamkan sebuah bola darah. Bola darah itu meledak di udara. Saat para tentara yang ada di sana menyentuhnya, mereka langsung merasakan aliran listrik yang sangat kuat mengalir ke seluruh tubuh, lalu jatuh ke tanah dan pingsan. Hanya Enhan Xiaotian dan Enhan Namchi yang tidak terluka sama sekali. Aku menoleh ke belakang menatap ayah dan anak itu, lalu diam-diam menghilang ke dalam malam. Waktu menuju kekacauan kegelapan besar hanya tersisa kurang dari 1 hari. Aku masih punya satu kesempatan melahap terakhir. Harus menyelesaikannya sebelum kekacauan dimulai. Saat itu aku tiba-tiba teringat, di kebun binatang kota Danyo, sepertinya ada seekor elang istimewa. Dulu di sekujur tubuhnya sekeras besi, bahkan mengeluarkan suara pekikan yang memekakkan telinga. Sekarang aku sudah punya zirah darah, dan bisa mengendalikan kekuatan petir. Aku hanya kekurangan kemampuan untuk terbang. Keesokan paginya, aku langsung pergi ke kebun binatang kota Danyo, berdiri di depan kandang yang mengurung burung pemangsa istimewa itu. Begitu sampai di sana, aku terkejut. Kulihat burung pemangsa itu sudah bermutasi. Bulu hitamnya seperti bilah pedang yang tajam, memancarkan kilau dingin yang menakutkan. Matanya bahkan vertikal seperti mata ular berbisa. Saat ini burung pemangsa itu sedang menggunakan paruh tajamnya untuk mematuk kandang besi dengan ganas. Hanya dalam sekejap, ia berhasil mendobrak kandang dan menerjang ke arahku. Melihat itu, pupil mataku menyusut. Semua gerakan burung pemangsa itu menjadi sangat lambat di mataku. Dalam sekejap mata, aku mencengkeram lehernya dengan satu tangan, lalu membuka mulut dan menggigitnya dengan ganas. Selamat Tuan telah berhasil melahap burung pemangsa yang bermutasi. Ekstraksi rantai gen berhasil. Sesaat kemudian, dengan satu pikiran, di punggungku tiba-tiba tumbuh sepasang sayap hitam raksasa selebar 6 meter, membawaku terbang ke angkasa. Tepat pada saat itu, telepon berdering. Dari seberang telepon terdengar suara Enhan Xiaotian yang sedikit panik. Mobei, di tempatku terjadi sesuatu. Ada beberapa monster humanoid yang menerobos masuk. Suara Enhan Xiaotian sedikit bergetar. Jelas sudah panik. Aku tidak berpikir panjang dan langsung setuju, mengikuti alamat yang dia berikan. Dengan sangat cepat aku tiba di dekat sebuah gudang makanan. Pada saat yang sama, di dalam gudang penuh dengan perbekalan, sebagian besar adalah makanan olahan yang bisa disimpan lama. 2 orang dengan wajah jelek dan garang model sangat gembira melihat pemandangan di depannya. Emang pemikiran ketua berbeda, berhasil merebut gudang ini. Hahaha, setelah ini kita tidak perlu khawatir kekurangan makanan lagi. Seorang pria berhidung babi, seluruh tubuhnya penuh lemak, tertawa terbahak-bahak sambil menengadah. Di sampingnya, seorang pria setinggi 3 meter bertanduk kerbau juga ikut tertawa dengan angkuh. Kita mendapatkan kekuatan super berubah menjadi hewan. Benar-benar anak emas takdir. Sekarang apapun yang kita inginkan bisa kita lakukan. Setelah berkata demikian, si tanduk kerbau dengan mata berbinar berjalan ke depan Enhan Xiaotian, menggosok-gosokkan tangan sambil tersenyum jahat. Ketua, ini barang kelas atas. Hehe. Si hidung babi juga ikut tertawa mesum. Mendengar kata-kata kotor itu, wajah Enhan Xiaotian perlahan memucat. Enhan Namji buru-buru menarik Enhan Xiaotian ke belakang punggungnya. Alisnya mengernyit, baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba atap gudang tertembus lubang besar. Aku jatuh seperti meteor, langsung melesat masuk ke dalam gudang. Entah kenapa, Enhan Xiaotian tiba-tiba menghela napas lega. Si tanduk kerbau dan si hidung babi melihat itu lalu mengerutkan kening. Tidak disangka selain kami, masih ada orang lain yang diberkati oleh langit. Bocah, sebaiknya kau jangan ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, aku malas membuang-buang kata dengan 2 sampah itu. Aku mengayunkan tangan dan langsung menamparkan. 2 suara, plak, terdengar. Suasana seketika menjadi sunyi senyap. Para pekerja meringkuk menjadi satu, menatapku dengan bingung. 2 monster tadi sudah cukup menakutkan. Tidak disangka hanya dengan satu tamparanku masalahnya sudah selesai. Setelah itu aku berjalan ke hadapan ayah dan anak Enhan Xiaotian. Enhan Namji melindungi Enhan Xiaotian di belakangnya. Mobei, masalah yang waktu itu, bagaimana keputusan Anda? Setelah ragu-ragu cukup lama, pria itu bertanya, Tuan Mobei, jika kami tidak memilih untuk bekerja sama dengan Anda, apakah Anda akan memakan kami juga? Aku tidak tertarik makan daging manusia. Kekacauan kegelapan akan segera dimulai. Sekarang apa yang akan kalian lakukan? Mendengar aku berkata tidak suka makan daging manusia, semua orang akhirnya menghela napas lega.
Kalau bukan karena Tuan Mobei, maka kami semua pasti sudah mati. Setelah ini harus bagaimana? Kami semua akan mendengarkan Anda. Enhan Nanzi menatapku dengan tatapan membara. Di matanya, aku tidak berbeda dengan seorang juru selamat. Mengandalkan orang sekuat ini pastilah keputusan yang tepat. Kekacauan kegelapan akan segera tiba. Saat itu tiba, semua tatanan yang ada akan runtuh total. Mencari tempat yang aman untuk membangun markas adalah tugas paling mendesak saat ini. Kompleks villa milik saya tingkat keamanannya sangat tinggi. Bahan bangunannya juga semuanya kelas atas. Jika Tuan Mobei tidak keberatan, Anda bisa datang ke sana. Aku mengangguk setuju. Itu sesuai dengan keinginanku. Sekarang, hanya punya kekuatan saja masih belum cukup. Setelah kekacauan kegelapan tiba, segala jenis persediaan akan menjadi langka. Nanti, lingkungan masih akan berubah. Zaman es 10.000 tahun dan kekeringan 1.000 tahun akan muncul secara bergantian. Pada saat itu, tempat perlindungan yang aman akan menjadi sangat penting. Setelah memastikannya, aku kembali menatap para pekerja yang meringkuk di sudut. Siapapun yang ingin pergi, aku tidak akan menghalangi. Siapapun yang ingin tinggal, juga bisa ikut denganku. Tapi kekacauan kegelapan jauh lebih kejam dan berbahaya dari yang kalian bayangkan. Jika sudah memilih untuk mengikutiku, maka kalian harus mematuhi perintahku tanpa syarat. Semua orang serempak menjawab, siap. Melihat itu, aku mengangguk puas lalu menyuruh semua orang mulai memindahkan persediaan. 1 jam kemudian, di dalam villa di Ban San Pan Pan, ayah dan anak itu duduk di sofa dengan napas terengah-engah. Tuan Mobei, haruskah kita terus menimbun persediaan? Lagi pula kita punya begitu banyak orang. Persediaan tentu saja masih harus dikumpulkan. Tapi sekarang ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tanah terlarang pertama akan segera turun. Sumber daya di tanah terlarang 100 kali lebih berharga daripada persediaan. Enhan Xiao Tian dan Enhan Namci saling berpandangan. Meskipun tidak tahu apa sebenarnya tanah terlarang itu, mereka tidak bertanya lebih jauh. Mobei, sebelumnya kamu pernah bilang, kalau kamu tidak mengambil belut listrik itu, maka setelah kekacauan kegelapan meletus, keluargaku akan mati mengenaskan. Apa itu benar? Setelah mendengar itu, Enhan Namci langsung merasakan hawa dingin di punggungnya. Andai saja kami juga bisa seperti Tuan Mobei, memiliki kekuatan sehebat itu. Setelah kekacauan kegelapan dimulai, seberkas aurora akan menyapu planet biru. Sebagian manusia memiliki kemungkinan untuk bangkit. Menjadi hewan terakhir yang mereka makan sebelum aurora turun. Tetapi kemungkinannya acak. Setelah aku menjelaskan prinsipnya, ayah dan anak Enhan tidak ragu-ragu dan langsung merebus sepanci besar berbagai macam bahan. Kemudian aku menyuruh mereka masing-masing mengambil semangkuk dan memakannya sampai habis. Puluhan jenis makanan yang direbus menjadi satu. Rasanya tentu saja sulit dideskripsikan. Tetapi demi menjadi prajurit hewan roh, ayah dan anak itu tetap tidak ragu-ragu. Enhan Xiao Tian bertanya dengan penasaran. Apakah sekarang sudah selesai? Tunggu sampai besok. Setelah aurora menyapu planet biru, baru akan tahu apakah itu efektif atau tidak. Sekarang istirahatlah lebih awal. Besok tanah terlarang pertama akan turun. Saat itu ikuti aku masuk. Waktu berlalu cepat hingga keesokan harinya. Di kedalaman alam semesta yang gelap, seberkas aurora biru muda yang aneh tiba-tiba muncul. Lalu dengan kecepatan luar biasa menyapu seluruh planet biru dalam sekejap mata. Kiamat planet biru yang disebabkan oleh kekacauan kegelapan akhirnya tiba. Di bawah sinar aurora, sebagian hewan di planet biru mulai bermutasi menjadi monster-monster buas dengan wajah mengerikan. Ada anjing liar yang daging dan kulitnya terbalik. Tubuhnya membengkak hingga lebih dari 3 meter. Matanya memancarkan tatapan dingin yang haus darah. Dia mengaum lalu menerjang tim penangkap anjing, memulai pembantaian. Pada saat yang sama di komplek villa, Enhan Xiao Tian yang tegang sepanjang malam, dan ayahnya juga merasakan keanehan. Tubuh ayah dan anak itu mulai bermutasi. Seluruh tubuh Enhan Xiao Tian diselimuti oleh cahaya kemasan. Di tengah dahinya muncul pola bunga matahari dan dia juga bisa menembakkan energi berwarna kuning. Sementara Enhan Namci, tinggi badannya melonjak hingga lebih dari 3 meter. Tubuhnya yang semula proporsional kini dipenuhi otot. Di dahinya pun tumbuh sepasang tanduk panjang. Tuan Mobei, kita ternyata benar-benar berhasil. Wah, perasaan ini, perasaan akan kekuatan yang tak ada habisnya ini. Aku belum pernah merasa tubuhku seringan ini. Rasanya seolah seluruh dunia berada dalam genggamanku. Kekacauan gelap telah tiba. Tanah terlarang pertama sepertinya akan segera muncul. Bawa orang-orang dan ikuti aku ke tanah terlarang. Kita harus mencari beberapa sumber daya untuk memperkuat diri. Dengan cepat, kami menaiki sebuah truk besar dan berangkat. 2,5 jam kemudian kami tiba di pintu masuk tanah terlarang. Enhan Namci hendak menyuruh orang turun untuk memeriksa jalan di depan. Tetapi aku langsung menginjak gas sampai pol, membuat truk melaju lurus ke dalam pusaran. Tidak jauh dari sana, si bucinnya Enhan Xiao Tian, Li Huan, sedang memimpin sekelompok orang menyaksikan adegan ini. Raut wajahnya terlihat sedikit aneh. Dia berpikir dalam hati, si kere Mobei ini, bagaimana bisa dia dekat-dekat dengan primadona keluarga Enhan?
Terlebih lagi dia mengemudikan mobil menerobos masuk ke dalam pusaran misterius itu. Seseorang di sampingnya tiba-tiba bertanya, "Sekarang kita harus bagaimana?" Li Huan merenung sejenak lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Pecundang seperti dia saja berani menerobos masuk dengan mobil. Kita semua sudah punya kekuatan super. Apalagi yang perlu kita takuti?" Saat ini, di dalam tanah terlarang, gelap gulita. Di sekelilingnya dipenuhi kabut tebal. Dan di atas kepala ada matahari darah yang memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Tepat pada saat itu juga, dari dalam kabut tebal di depan, tiba-tiba terdengar suara tangisan iblis dan lolongan serigala. Semua orang di bak truk pun langsung waspada. Di dalam tanah terlarang, ada makhluk-makhluk kedelapan. Kalian bisa menganggap mereka sebagai makhluk luar angkasa. Aku dengan tenang menginjak rem, menatap Enhan Namci dan berkata, "Pak Enhan, biar Bapak yang mengemudikan mobilnya. Biar aku yang membuka jalan untuk kalian semua." Belum sempat Enhan Namci bereaksi, aku sudah muncul di atas tanah. Detik berikutnya, dari dalam kabut melesat keluar sekelompok sosok aneh yang seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam. Sosok-sosok ini tingginya mencapai 2 meter. Meskipun berwujud manusia tapi jelas bukan manusia biasa. "Jangan, Tuan Mobe. Meskipun kamu sangat kuat, tetapi musuhnya terlalu banyak. Saya harus turun untuk membantumu. Xiao Tian, kamu yang menyetir." Selesai bicara, Enhan Namci mengerutkan kening, hendak membuka pintu untuk turun. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara gedebuk yang keras tiba-tiba terdengar. Terlihat aku mengangkat tangan dan melayangkan sebuah tamparan. 6 makhluk kedelapan di depan langsung hancur berkeping-keping. Hancur hingga tak tersisa sedikit pun daging dan darah. Gerakan Enhan Namci yang hendak membuka pintu pun terhenti. Sekujur tubuhnya langsung terpaku. Bukankah itu makhluk kegelapan? Dengar namanya saja sudah terdengar sangat mengerikan. Ternyata malah diselesaikan dengan satu tamparan. Pandangan Enhan Xiao Tian bergetar. Melihat punggungku, pemandangan satu tamparan yang menghancurkan makhluk kegelapan itu tanpa sadar membuat jantungnya berdebar. Setelah membereskan gerombolan makhluk kegelapan di depanku, aku melangkah maju. Makhluk kegelapan di dungeon pertama ini, secara umum tidak terlalu kuat. Apalagi aku sudah membangkitkan kemampuanku 3 hari lebih awal. Untuk menghadapi gerombolan makhluk kegelapan ini, aku bahkan tidak perlu berubah wujud. Di jalan, tidak peduli berapa banyak makhluk kegelapan yang kutemui, aku langsung menghancurkan mereka semua dengan satu tamparan. Di dalam kabin, Enhan Namci dan putrinya melihatku terus-menerus membunuh makhluk kegelapan dalam sekejap. Dari yang awalnya sangat terkejut, perlahan-lahan menjadi mati rasa seperti sekarang. Enhan Namci tersenyum licik sambil menatap Enhan Xiao Tian. "Bagaimana menurutmu anak bernama Mobe ini?" Mendengar itu, wajah Enhan Xiao Tian langsung memerah. "Ayah bicara sembarangan apa?" "Ayah tidak bicara sembarangan. Kamu sudah tidak kecil lagi. Sudah waktunya mencari pacar." "Ayah, bukankah dulu ayah selalu menentangku pacaran terlalu dini?" "Memang benar ayah menentangmu pacaran terlalu dini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, anak bernama Mobe ini membuat ayah sangat tenang. Dia tidak hanya punya kekuatan, tapi juga tahu diri. Tidak sombong, tidak gegabah. Bicaranya juga enak didengar. Benar-benar talenta yang langka. Menjadikan anak itu sebagai menantu, ayah sangat tenang." Enhan Xiao Tian langsung tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, di dalam kabut tidak jauh di belakang truk, gerombolan Li Huan sedang menatap tajam pemandangan di depan mereka. Saat melihat adegan aku membunuh makhluk kegelapan dalam sekejap, semua orang tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka. Li Huan semakin marah hingga menggertakkan giginya. Bajingan ini, ternyata juga punya kekuatan super, dan bahkan lebih kuat dariku. Benar-benar pantas mati. Saat ini, seorang anak buah di sampingnya mengingatkan, "Sekarang kita harus bagaimana?" Li Huan menghela napas berat, terus ikuti dia. Lagi pula, sekuat apapun orang ini, pada dasarnya dia tetaplah manusia. Sebagai manusia, pasti ada batasnya. Dia terus menghabiskan tenaga seperti ini sepanjang jalan. Cepat atau lambat tenaganya akan habis. Ikuti saja dia dulu. Tunggu sampai kita menemukan barang bagus yang sebenarnya, baru kita rampas. Saat itu dia sudah kehabisan tenaga. Masa kita berlima masih tidak bisa menghabisinya? Pada saat yang bersamaan, aku terus membuka jalan di depan. Setelah menghancurkan satu gerombolan makhluk kegelapan lagi, aku tersenyum dingin lalu menoleh ke belakang. Sekarang inderaku sudah jauh berbeda dari orang biasa. Aku sudah lama menyadari keberadaan gerombolan Li Huan. Sekaligus juga bisa membaca niat mereka. Setengah jam berlalu dengan cepat. Aku sendiri bahkan tidak tahu sudah berapa banyak makhluk kegelapan yang kubunuh. Sayangnya, gerombolan makhluk kegelapan ini bukan termasuk monster mutan, jadi tidak akan menjatuhkan inti monster mutan. Kalau tidak, ini sudah cukup untuk membuatku naik beberapa level. Tak lama kemudian, truk itu mengikutiku sampai di depan sebuah altar batu, yang di atasnya terukir penuh dengan pola kuno yang rumit.
dan masih berkedip dengan cahaya merah redup. Seolah-olah hidup, melihatku berhenti tiba-tiba. Enhan Xiaotian dan ayahnya juga turun dari truk, mengadahkan kepala melihat ke arah altar tinggi itu. Hanya terlihat di atasnya ada banyak balok logam berkilau hitam pekat dan memancarkan cahaya redup. Ini semua adalah berlian dinamis, merupakan bahan bangunan yang sangat bagus. Kualitas dan kepadatannya jauh melampaui semua material yang ada di planet biru. Bawa semua ini pulang untuk memperkuat villa. Mendengar itu, Enhan Nanzi pun tidak ragu-ragu, langsung membuka pintu belakang bak truk. Lalu memanggil para pekerja untuk turun dari mobil dan mengangkut material. Pada saat yang bersamaan, di dalam kegelapan, kakuan, tumpukan, benda hitam itu kelihatannya tidak sederhana. Apa kita harus beraksi sekarang? Li Huan juga berpikir begitu. Dia mengangguk, dan baru saja akan membuka mulut untuk bicara. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar tawa yang keras. 3 pria dan 2 wanita berjalan angkuh keluar dari dalam kabut. Sekarang kau pasti sudah kehabisan tenaga, kan? Kau pasti bukan tandingan kami berlima. Hahaha. Selesai bicara, salah satu pria berambut pirang di antara mereka tiba-tiba tubuhnya membesar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi segunung daging setinggi 3 meter. Wajahnya pun berubah menjadi kepala babi. Lalu perlahan berjalan ke arah kami. Setiap langkah yang dia ambil, tanah mengeluarkan suara dentuman yang berat. Kepala babi itu di bawah sinar matahari darah terlihat semakin menjijikkan. Rasa tertekan langsung memuncak. Melihat pemandangan itu, aku tertawa dingin. Di belakang punggungku seketika muncul sepasang sayap hitam. Sehelai bulu yang dialiri listrik melesat menembus angin. Suara listrik berderak mengikutinya. Setelah serangkaian suara desis yang memekakkan telinga, gunung daging itu jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Komplotan si pirang itu pun tertegun melihatnya. Seorang wanita dengan gaya rambut aneh secara refleks berteriak, "Kau berani membunuh orang?" Kekacauan kegelapan telah resmi tiba. Aku menghela napas pelan. Aku baru membunuh 1 orang saja. Kekacauan kegelapan telah resmi tiba. Selesai bicara, sayap hitam di punggungku mengepak pelan. Beberapa helai bulu lagi melesat menembus angin. Orang-orang yang tersisa bahkan belum sempat berubah wujud untuk menghindar saat arus listrik yang kuat meledak dalam sekejap. Kak Huan, apa kita masih akan beraksi? Semua mata tertuju pada Li Huan. Dalam kegelapan, semua orang melihat ke arah Li Huan. Mata Li Huan melotot hingga hampir pecah. Seluruh tubuhnya kaku. Beraksi apanya lagi? Apa kalian tidak lihat kekuatannya? Cepat lari, lari. Selesai bicara, Li Huan tanpa ragu berbalik dan kabur. Awalnya dia berencana menunggu mobil kehabisan tenaga, lalu mengambil keuntungan saat dia sedang dalam kesulitan. Siapa sangka lawan akan begitu ganas. Setelah membunuh begitu banyak makhluk kegelapan, dia masih bisa membunuh dalam sekejap. Harus lari. Kita benar-benar harus lari. Namun, tepat saat Li Huan baru saja melangkah, sehelai bulu jatuh dari langit, menancap lurus ke tanah 3 meter di depannya. Apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Mendengar suara sedihnya itu, kelompok Li Huan gemetar ketakutan. Rasanya seperti sedang ditatap oleh dewa kematian. Punggung mereka seketika merinding. Li Huan menarik lehernya, perlahan mengangkat kepala. Di atas langit, Mo Bei sedang mengepakkan sayap hitam di punggungnya, perlahan turun bagaikan Raja Iblis. Setiap kali sayap hitam raksasa itu mengepak, bahkan kabut di sekitarnya pun tersapu bersih. Li Huan menyipitkan mata, kepanikan tercermin dari lubuk matanya. Gawat, sepertinya sudah tidak bisa lari lagi. Saat ini, kelompok Yan Xiaotian baru menyadari bahwa ternyata mereka sudah diikuti sejak lama. Terlebih lagi, bukan hanya oleh 1 atau 2 orang. Sebenarnya bagaimana Mo Bei bisa merasakannya? Sama-sama prajurit Monster Law. Kenapa mereka sama sekali tidak menyadarinya? Sebenarnya bagaimana kamu bisa melakukannya? Mungkinkah di antara para prajurit Monster Law juga ada perbedaan tingkat kekuatan? Mereka tidak tahu bahwa di antara prajurit Monster Law memang ada perbedaan. Tetapi Mo Bei tidak sama seperti mereka. Jumlah rantai gen di tubuhnya sudah lebih banyak 2 jenis daripada mereka. Jadi panca inderanya tentu jauh lebih kuat. Tidak kusangka kau juga punya kemampuan seperti ini. Cih, selamat ya. Ya, hari juga sudah mulai sore. Aku harus pulang. Sampai jumpa lagi lain kali. Nanti aku yang traktir. Apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Mo Bei merasa geli sebelum reinkarnasi, karena tanah terlarang ini baru pertama kali muncul. Jadi saat itu Li Huan juga termasuk salah satu dari kelompok pertama yang masuk untuk menjelajahi tanah terlarang. Dengan mengandalkan material ini, Cao Menglong berhasil membangun sebuah markas dengan daya tahan yang sangat tinggi. Bahkan gabungan kekuatan banyak prajurit Monster Law juga sangat sulit menembus pertahanannya. Dengan pertahanan super kuat markas itu, orang itu hidup dengan sangat nyaman.
Untuk waktu yang sangat lama dalam kekacauan ke-8. Tidak disangka setelah bereinkarnasi, skenario yang sama terulang kembali. Tapi kali ini, tumpukan material bangunan di sini sepertinya tidak akan menjadi milik Cao Menglong lagi. Aku punya pendukung. Tahu, Kak Cao adalah bosku. Sekarang aku bekerja untuknya. Wajah Li Huan memucat. Sambil berbicara, dia buru-buru mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Namun, tepat saat panggilan itu baru saja terhubung, sehelai bulu di tangan Mo Bei melesat menembus angin. Langsung menembus dahi Li Huan dalam sekejap mata. Tidak ada rasa sakit seperti yang dibayangkan, hanya mati rasa. Karena begitu bulu itu menembus dahinya, aliran listrik yang kuat menyelimuti seluruh tubuh Li Huan. Tubuhnya menjadi kaku, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat Li Huan terbunuh dalam sekejap, orang-orang yang tersisa langsung sangat ketakutan, berteriak sambil berbalik untuk melarikan diri. Tapi Mo Bei tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Hampir pada saat yang sama, beberapa bulu bermuatan listrik melesat, tersebar seperti bunga. Semuanya sama seperti Li Huan, bahkan sebelum sempat berubah wujud, mereka sudah tewas seketika dalam satu serangan. Dari ponsel yang jatuh di tanah itu, terus-menerus terdengar raungan penuh amarah yang brutal. Itu adalah suara Cao Menglong. Siapa yang berani menyentuh orang-orangku? Siapa sebenarnya? Walau tidak tahu situasi di sana, tapi dari teriakan mengerikan orang-orang itu, Cao Menglong juga mengerti kalau orang-orangnya sudah dihabisi. Kau siapa berani menyentuh orang-orangku? Siapapun kau, kau pasti mati. Mo Bei tetap tidak menjawab, membuat Cao Menglong murka. Rasanya seperti meninju angin. Di mana rumahmu? Beritahu aku alamatmu. Diam sejenak. Mo Bei tiba-tiba angkat bicara. Sekarang sudah bermusuhan dengan pihak lawan, maka harus diselesaikan dengan tuntas. Aku ada di apartemen dekat Taman Wusing. Kalau berani, datanglah kemari. Aku menunggumu di sini. Kau tidak perlu sengaja memprovokasiku. Aku sudah ingat alamatmu. Kalau ada waktu aku akan datang mencarimu. Mo Bei meremukkan ponsel itu hingga menjadi bubuk, lalu berjalan ke hadapan Yan Xiaotian dan yang lainnya. Menyuruh semua orang untuk terus memindahkan sumber daya. Yan Xiaotian dan yang lainnya masih belum pulih dari syok barusan. Awalnya mereka mengira Mo Bei membawa mereka ke area terlarang untuk membantu. Tapi sekarang setelah dilihat lagi, Mo Bei sama sekali tidak butuh mereka turun tangan. Aku membawa kalian ke area terlarang, hanyalah agar kalian bisa lebih awal merasakan keadaan dunia di masa kekacauan ini. Di dunia seperti ini, berbaik hati pada musuh, berarti kejam pada diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Melihat tatapan terkejut dari ayah dan anak itu, Mo Bei tiba-tiba bertanya. Aku sudah membunuh mereka semua sampai habis, tanpa menyisakan satu orang pun. Apakah kalian merasa aku terlalu kejam? Yan Xiaotian menggelengkan kepala, menjawab dengan serius. Tapi tadi mereka yang menyerang kita lebih dulu. Jika kita tidak sekuat mereka, aku khawatir nasib kita tidak akan lebih baik. Yan Nanzi pun ikut mengangguk. Tak lama kemudian, semua berlian Dongluan sudah dipindahkan ke truk. Semua orang kembali naik ke mobil, melaju ke arah luar area terlarang. Dalam perjalanan pulang tidak bertemu orang lain lagi, tetapi di dalam kabut, masih sesekali muncul gerombolan makhluk ke-8. Gerombolan makhluk ke-8 ini persis seperti monster kecil di dalam dungeon game. Terus-menerus muncul kembali, melihat Mo Bei membunuh seketika makhluk ke-8 gelombang demi gelombang. Yan Nanzi pun jadi tertarik untuk mencobanya. Dia memasang kuda-kuda, terlihat otot di sekujur tubuhnya menonjol dan menggembung. Bentuk tubuhnya langsung melonjak hingga 3 meter. Setelan jas di tubuhnya juga robek hancur dalam sekejap. Segera setelah itu, sepasang tanduk kerbau tumbuh di dahinya. Kedua lubang hidungnya menyemburkan uap panas. Dia menundukkan kepala dan menerjang lurus ke arah salah satu makhluk ke-8. Sepasang tanduk tajam itu menanduk keras tubuh makhluk ke-8. Enhan Namci terkejut saat menyadari lawannya tidak bergerak sama sekali. Dia langsung melayangkan tinju ke arah kepala makhluk ke-8 itu. Tapi dia cepat. Makhluk ke-8 itu lebih cepat lagi. Makhluk itu mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Enhan Namci dengan keras, membuatnya pusing seketika. Enhan Tietin yang duduk di kursi pengemudi ternganga seluruh tubuhnya menjadi kaku. Ayahnya malah ditampar oleh makhluk ke-8. Sedangkan Mo Bei sama sekali tidak terkejut. Enhan Namci sendiri adalah seorang konglomerat sederhana yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Pada dasarnya tidak mengerti teknik bertarung. Terlebih lagi dia baru saja bangkit menjadi prajurit monster roh. Masih belum sepenuhnya beradaptasi dengan sumber kekuatan ini. Tadinya Mo Bei berniat turun tangan, membantu Enhan Namci menyelesaikan kedua makhluk ke-8 itu. Tetapi dia menolaknya. Mengandalkan fisiknya yang kuat dan tahan pukulan, Enhan Namci begitu saja menggunakan gaya bertarung saling melukai untuk menghabisi kedua makhluk ke-8 itu. Saat kembali ke dalam mobil, dia sudah terengah-engah. Di tubuhnya juga muncul banyak luka. Aku hampir kehilangan setengah nyawaku. Nak Mo Bei, aku jauh di bawahmu. Awalnya aku pikir makhluk-makhluk ke-8 ini mudah dihadapi. Aku jadi bahan tertawaanmu. Enhan Namci berkata sambil tersenyum pahit, setelah merasakan sendiri kekuatan makhluk ke-8.
Barulah dia mengerti betapa hebatnya Mobei. Menghadapi 6 makhluk sendirian, makhluk kegelapan dan masih bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Menanggapi hal itu, Mobei hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dengan cepat, rombongan itu berhasil keluar dari area terlarang, lalu kembali ke villa. Enhan Namchi memerintahkan para pekerja untuk turun dari mobil dan membongkar muatan, sekaligus mengatur orang untuk bersiap memasang baja murni ini. Sekarang kekacauan besar kegelapan telah dimulai. Semakin cepat baja murni ini digunakan untuk mengubah villa menjadi benteng kiamat, maka mereka akan memiliki jaminan keamanan lebih. Sumber daya di area terlarang sudah didapatkan. Sekarang kita harus menimbun lebih banyak persediaan lagi. Enhan Namchi pun mengangguk setuju. Bukan hanya makanan tetapi berbagai jenis perbekalan lain juga harus dikumpulkan. Rokok, peralatan, tenda, dan lain-lain. Barang-barang ini semakin banyak semakin baik. Enhan Namchi awalnya tertegun, lalu segera mengerti maksud Mobei. Di masa kiamat, makanan tentu saja penting, tetapi sumber daya lain juga sama sekali tidak bisa diremehkan. Misalnya di beberapa penjara, rokok adalah mata uang yang kuat. Dengan rokok, seseorang bisa menjadi raja di penjara. Tidak ada yang bisa mengaturnya. Sekarang prinsipnya juga sama. Memang benar Nak Mobei. Pemikirannya bahkan lebih jauh daripadaku. Mobei, aku juga mau ikut denganmu. Baiklah, Mobei tidak menolak. Setelah membawa sekelompok pekerja, dia kembali pergi bersama Enhan Tietin dengan mobil. Melihat truk yang perlahan menjauh, mata Enhan Namchi dipenuhi dengan senyuman. Jika tidak ada Mobei yang menjadi sandaran kuat ini, hidup mereka pasti akan hancur berantakan. Bahkan melindungi diri sendiri saja sulit. Meninggalkan villa, Mobei mengendarai mobil ke gudang persediaan terbesar di kota Danyu. Sebenarnya, tempat ini juga milik grup Tintin. Sejak awal Mobei sudah ingin datang ke sini untuk mencari beberapa sumber daya. Tapi karena jalannya terlalu jauh, ditambah lagi area terlarang terbuka, jadi untuk sementara dia menyerah. Sekarang semoga saja masih sempat, tapi baru saja berangkat tidak lama, sebuah insiden tak terduga terjadi. Seorang wanita tua dengan wajah galak tiba-tiba berlari keluar dari pinggir jalan. Menjatuhkan diri di depan truk, terjatuh dan tidak bisa bangun. Dia memeluk kedua kakinya, wajahnya penuh kesakitan, mulutnya terus-menerus merintih. Mulutnya bahkan terus memaki-maki dengan keras. Aduh, dia menabrak orang. Semuanya cepat kemari dan lihat. Kalau tidak memberiku ganti rugi beberapa persediaan, aku tidak akan bangun. Bahkan Mobei yang duduk di dalam kabin pun tertegun. Enhan Xiaotian bertanya, biar aku saja yang turun tangan mengurusnya. Tidak perlu. Selesai bicara, aku menginjak pedal gas dengan keras. Truk itu pun meraung, lalu melaju lurus ke arah wanita tua itu. Orang jahat harus dilawan oleh orang jahat. Kekacauan besar sudah tiba dan masih saja berani memeras orang. Bukankah itu namanya cari mati? Setelah selingan kecil itu, Mobei dan yang lainnya tiba di area gudang dengan lancar. Di dalam pos keamanan di luar gerbang tidak ada seorang pun. Gerbang besi yang tadinya disegel juga punya parah. Sekali lihat saja sudah tahu kalau itu dirusak dengan paksa. Sudah ada orang yang mendahului kita. Enhan Xiaotian berkata dengan suara rendah. Aku mengangguk, lalu membawanya masuk ke dalam gudang. Rak-rak yang tadinya penuh dengan persediaan, sekarang kosong melompong. Seluruh gudang besar ini hampir sudah dibersihkan, tapi di depan masih ada dua orang yang sedang mengangkat sebuah kontainer besar. Kontainer ini adalah jenis peti besi yang ada di pelabuhan. Orang biasa sama sekali tidak mungkin bisa mengangkatnya. Biasanya bahkan membutuhkan bantuan derek. Tapi dua orang di depan ini, satu di depan dan satu di belakang, langsung mengangkat peti besi raksasa itu. Hanya dengan melihat saja sudah tahu mereka bukan orang biasa. Kedua orang itu tadinya sedang membawa peti itu keluar. Begitu melihat aku dan Enhan Xiaotian muncul, keduanya pun tertegun. Kalian berdua orang yang dikirim Kak Cao untuk membantu. Salah satu dari mereka bertanya. Maksudmu Cao Menglong? Aku langsung mengerti. Benar-benar kebetulan. Tidak kusangka akan bertemu dengan orangnya Cao Menglong di sini. Seperti yang sudah kuduga, persediaan di sini sepertinya sudah dipindahkan semua oleh orang itu. Mendengarku menyebut nama lengkap Cao Menglong, kedua orang itu langsung mengerti bahwa aku dan Enhan Xiaotian bukanlah kawan mereka. Mereka langsung membanting peti besi itu ke bawah. Tanah mengeluarkan suara gedebuk yang berat. Lalu keduanya serentak berubah wujud. Memasuki kondisi bertarung, orang yang di depan menunjukkan sepasang telinga berbulu. Kedua taring di mulutnya perlahan memanjang. Sementara yang satunya lagi, tubuhnya membengkak dengan dahsyat, berubah menjadi segunung daging. Orang-orang pada dasarnya suka makan daging babi. Jadi setelah kekacauan besar turun, sebagian besar orang bangkit. Menjadi pejuang siluman yang berhubungan dengan babi. Seperti orang di depan ini, kekuatan pertahanannya sangat tinggi. Aku sama sekali tidak peduli, hanya bertanya dengan dingin. Katakan padaku di mana Cao Menglong berada. Meskipun Cao Menglong sudah memberitahuku lokasi markasnya, tapi lebih baik lebih berhati-hati. Mau tahu di mana Kak Tau? Lawan aku dulu sekali, baru kita bicarakan. Hari ini, aku akan membuatmu melihat kekuatan superku. Prajurit siluman tipe babi itu menolak.
bangku dan menyaksikan adegan pembunuhan dengan mata kepala sendiri. Tapi menghadapi situasi ini, Enhan Xiaotian tetap saja merasa tegang. Aku menggelengkan kepala. Sepasang sayap hitam muncul di punggungku. Sesaat kemudian, sehelai bulu melesat keluar. Terdengar suara desingan. Bulu itu menembus gunung daging. Arus listrik yang sangat kuat mengalir liar di atas gumpalan lemaknya. Sesaat berikutnya, gunung daging di depan mata meledak dengan suara keras. Mati hingga tidak bisa lebih mati lagi. Setelah dengan tenang menyelesaikan semuanya, aku kembali menatap orang yang tersisa. Di mana Cao Manlong? Jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Apapun yang ingin kau ketahui akan kukatakan. Di celananya, cairan kuning pucat perlahan menetes ke tanah. Bau pesingnya menyengat dengan cepat menyebar. Sebenarnya monster apa yang ada di depanku ini? Di kamar 288, apartemen Xing Yun di sebelah Taman Bintang 5. Dia ada di dalam sana. Mo Bei mengangkat tangan kanannya, mencabut sehelai bulu lalu melemparkannya dengan santai. Bulu itu seperti anak panah, menancap lurus di tengah dahi orang itu. Dia membelalakkan matanya, mati dengan mata tetap terbuka. Ayo pergi ke Taman Bintang 5. Mo Bei menarik kembali sayap hitamnya lalu berkata pada Enhan Xiaotian. Enhan Xiaotian mengangguk dengan bingung, lalu diam-diam berjalan mengikuti di belakang Mo Bei. Pemuda di depannya ini sangat kuat hingga menakutkan, berada di sampingnya. Walaupun harus mendaki gunung pedang dan mengarungi lautan api, dia merasa sangat tenang. Meskipun dia tahu bahwa sekarang Mo Bei sedang menuju ke sarang Cao Manlong, di dalam hati Enhan Xiaotian tetap tidak ada sedikit pun rasa takut. Mereka berdua meninggalkan gudang dan kembali ke mobil. Setelah mengatur navigasi, mereka langsung berangkat. Untungnya sekarang masih tahap awal dari kekacauan besar. Jaringan dan sejenisnya masih belum terlalu terpengaruh. Masih bisa digunakan secara normal. Taman Bintang 5 tidak begitu jauh dari sini. Tidak sampai setengah jam sudah sampai di tujuan. Di perjalanan, Mo Bei dan yang lainnya melihat tidak sedikit supermarket, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya mengepulkan asap tebal. Sesekali juga terdengar getaran pertempuran. Tapi Mo Bei tidak memedulikannya. Saat ini, membereskan Cao Manlong adalah hal yang paling penting. Baru saja tiba di Taman Bintang 5, Mo Bei langsung memarkir mobilnya. Dia sudah melihat seorang pria yang mengenakan jaket, menghisap cerutu, dengan penampilan yang kasar, memimpin sekelompok anak buah keluar dari gedung apartemen di sebelahnya. Kau Cao Manlong? Itu kau. Mendengar suara Mo Bei, Cao Manlong langsung mengenali identitasnya. Bajingan inilah, yang telah membunuh 5 orang anak buahnya. Awalnya dia mengira lawannya hanya menggertak saja. Siapa sangka dia benar-benar berani datang mencarinya. Lagi pula, kelihatannya mereka hanya berdua. Sedangkan di pihaknya, termasuk dirinya, ada 8 orang. Dan semuanya adalah prajurit siluman. Semuanya bersiap bertarung. Habisi bajingan ini untukku. Siapapun yang berhasil membunuhnya lebih dulu, akan kuberi hadiah 3 peti besar kornet sapi. Begitu Cao Manlong selesai bicara, para anak buah di belakangnya langsung menjadi sangat bersemangat. Serempak berteriak menyahut. Tatapan mereka pada Mo Bei juga perlahan menjadi sangat tajam. Dengan suara gemuruh, mereka semua serentak berubah wujud. Ciri khas babi, anjing, kerbau, dan kambing perlahan muncul di tubuh mereka. Mo Bei, apa kita benar-benar akan baik-baik saja? Meskipun aku sudah melihat kekuatanmu dengan mata kepalaku sendiri, tetapi orang-orang di depan kita ini semuanya adalah prajurit roh hewan. Setelah berubah wujud, aura mereka menjadi jauh lebih mengintimidasi. Yang Xiaotian tetap merasa sedikit khawatir. Mo Bei tidak menjawab, hanya menatap tajam Cao Manlong dengan tatapan setajam pisau. Tanpa memasuki kondisi perubahan wujud hewannya, dia sedang memperhitungkan setiap rute pelarian yang mungkin akan digunakan lawannya untuk kabur nanti. Namun, keheningan Mo Bei yang sedang berpikir di mata Cao Manlong justru terlihat seperti ekspresi ketakutan, membuatnya langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu meraung, serbu. Sesaat kemudian, dialah yang pertama maju, melayangkan satu pukulan ke arah Mo Bei. Mo Bei sama sekali tidak takut, juga melayangkan pukulan balasan. Kedua tinju itu saling beradu, menghasilkan suara benturan yang keras, memercikkan banyak bunga api. Tak disangka, keduanya berdiri diam tak bergeming. Tepat saat kedua tinju itu bersentuhan, kedua lengan Cao Manlong secara bersamaan tertutup oleh lapisan zirah sisik ikan. KMPH, kemampuanku adalah memadatkan zirah sisik ikan di kedua lenganku. Melihat Mo Bei terdiam, Cao Manlong menjadi semakin sombong. Berani melawanku, kau akan menyesal seumur hidupmu. Melihat bos mereka begitu garang, para anak buah di belakangnya langsung berlomba-lomba menjilat. Kak Cao hebat sekali, habisi bajingan ini. Sepertinya kita tidak perlu turun tangan. Kak Cao, sudah cukup untuk menghabisi bocah yang tidak tahu diri ini. Yang Xiaotian menggigit bibirnya erat, sedikit merasa cemas. Sementara Mo Bei tetap tanpa ekspresi. Darah di bahunya tiba-tiba berkumpul membentuk kepala belut yang ganas. Mata belut listrik itu menembakkan 2 sorot cahaya, lalu tiba-tiba membuka mulutnya yang penuh taring. Langsung menggigit lengan Cao Manlong. Cao Manlong tidak menghindar karena dia memiliki
biasa seharusnya tidak bisa menembus pertahanannya. Tetapi yang tidak dia duga adalah, tepat saat kepala belut listrik itu menggigit, gigi-gigi taringnya yang tajam seolah menembus ruang hampa. Langsung menembus lapisan zirah sisik ikannya, menusuk langsung ke dalam dagingnya. Sesaat kemudian, sebuah kekuatan isap yang sangat besar muncul, mulai mengisap darahnya dengan ganas. Cao Menglong akhirnya benar-benar panik. Dia menyadari Mo Bei bukanlah orang biasa. Dia ingin segera mundur dengan cepat, tetapi kedua bahunya dicengkeram erat oleh Mo Bei. Merasakan darah di tubuhnya terus-menerus terkuras, wajah Cao Menglong terlihat memucat dengan jelas. Rasa dingin juga perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah darahnya diisap hingga kering, Mo Bei merasa tubuhnya memulihkan cukup banyak kekuatan, dan kepala belut listrik di bahunya juga menjadi sedikit lebih berwarna darah. Hah, sudah selesai begitu saja? Yan Xiaotian sedikit tercengang, menyaksikan tanpa daya saat Cao Menglong diisap hingga kering oleh Mo Bei. Kejutan visual itu benar-benar terlalu besar. Ketika Cao Menglong yang telah menjadi mayat kering jatuh ke tanah, para anak buah yang tadinya bersorak-sorai semuanya terdiam. Bos kita tadinya masih baik-baik saja, dalam sekejap mata sudah diisap menjadi mayat kering. Apa-apaan ini? Cepat lari, lari, bocah ini bukan manusia. Itulah pikiran yang sama di benak semua orang saat ini. Tepat saat mereka berbalik untuk melarikan diri, tanpa perlawanan sedikit pun, Mo Bei masih menatap dengan dingin. Sepasang sayap hitam di punggungnya muncul kembali. Setelah menyerap darah Cao Menglong, sayap hitam itu juga menjadi sedikit lebih merah gelap. Sesaat kemudian, beberapa bulu ditembakkan secara bersamaan, mulai memanen nyawa para musuh tanpa ampun. Pemandangan itu hampir seperti pembantaian sepihak. Tidak lama kemudian, Mo Bei mengakhiri pertarungan dengan cepat. Yan Xiaotian menatap Mo Bei dengan tatapan kosong. Aroma anyir darah yang menusuk hidungnya membuatnya merasa mual. Tetapi Yan Xiaotian mengerti dengan sangat jelas. Di zaman yang kacau ini, hal seperti ini sudah terlalu biasa. Melihat semua itu, Mo Bei sedikit terkejut. Dia tidak menyangka nona muda kaya seperti Yan Xiaotian bisa menahannya. Sudah beres. Persediaan seharusnya ada di dalam apartemen. Suruh semua orang turun dari mobil dan pindahkan barang. Baik, Yan Xiaotian mengangguk, lalu membuka bak truk dan memanggil para pekerja untuk turun memindahkan barang. Ketika semua orang masuk ke dalam apartemen, mereka benar-benar menemukan sejumlah besar persediaan yang ditimbun oleh kelompok Cao Menglong. Para pekerja sangat gembira, dengan hati-hati membawa setiap persediaan, takut jika tidak sengaja merusaknya. Setiap kardus dipindahkan dengan sangat hati-hati, meskipun di dalamnya hanya berisi berbagai jenis makanan dan kebutuhan sehari-hari. Tetapi dalam situasi saat ini, nilai barang-barang ini jauh lebih berharga daripada emas dan berlian. Untuk memastikan semuanya benar-benar aman, Mo Bei secara pribadi bertanggung jawab atas transportasi. Tetapi tepat saat semua orang baru saja berangkat, sebuah insiden terjadi. Seekor hewan mutan raksasa tiba-tiba menghalangi jalan truk. Itu adalah seekor anjing liar yang bermutasi. Bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya. Keempat kakinya yang kekar mencengkeram tanah dengan kuat. Tubuhnya sedikit condong ke depan, menghalangi tepat di depan truk. Melihat hewan mutan itu akan menerjang, Mo Bei bahkan tidak mau banyak bicara, langsung membuka pintu mobil dan turun. Begitu Mo Bei turun dari mobil, dari gang-gang di kedua sisi jalan, muncul 8 hewan mutan raksasa. Semuanya adalah anjing liar yang telah bermutasi. Hewan-hewan mutan yang muncul di kota, sebagian besar berasal dari berbagai jenis hewan peliharaan yang bermutasi. Gerombolan hewan mutan ini berniat mengeroyok Mo Bei. Bulu-bulu itu melepaskan daya isap yang sangat kuat. Tubuh hewan mutan yang ada di depannya mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam sekejap, ia telah terisap hingga menjadi bangkai kering. Sementara Mo Bei merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, seolah-olah seluruh dirinya telah kembali ke kondisi puncak. Semua energi Mo Bei yang terkuras telah pulih. Setelah menyelesaikan semuanya, Mo Bei berjalan ke bangkai hewan mutan itu, mengulurkan kedua tangan dan merogoh-rogoh sebentar. Akhirnya mengeluarkan beberapa inti kristal transparan. Inilah inti kristal hewan mutan. Di dalamnya terkandung sumber kekuatan hewan mutan. Setelah diserap, dapat meningkatkan kekuatan diri sendiri. Hanya saja, penyerapannya membutuhkan waktu. Sama seperti melebur baja, harus dilakukan selangkah demi selangkah. Tetapi Mo Bei berbeda. Di telapak tangannya muncul semacam mulut tajam, lalu langsung melahap inti kristal itu secara paksa. Aliran kekuatan murni memasuki tubuhnya. Level Mo Bei pun berubah. Nama, Mo Bei, tingkat mutasi, level 3, tingkat garis darah. Tidak ada. Nomor seri rantai gen 9. 527. Membuka antarmuka sistem. Mo Bei melihat levelnya. Ternyata langsung naik ke level 3. Apa artinya tingkat garis darah? Kenapa tingkat garis darahku sekarang tidak ada? Mo Bei memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Lalu masuk ke mobil dan pergi bersama Yan Xiaotian. Setelah 6 kali bola bali mengangkut perbekalan, barulah semua perbekalan berhasil dipindahkan.
Gudang di villa hampir terisi penuh. Melihat tumpukan perbekalan ini, kerutan di wajah Yan Nanci juga dipenuhi senyuman. Dengan perbekalan ini, kita tidak hanya bisa bertahan hidup untuk waktu yang sangat lama, tetapi juga hidup dengan sangat nyaman. Terutama setelah mendengar Yan Xiaotian bercerita bagaimana Mo Bei membantai Cao Menglong dan orang-orangnya. Yan Nanci jadi semakin bersimpati pada Mo Bei, anak muda Mo Bei. Dengan perbekalan ini, kita bisa hidup 2 atau 3 tahun pun bukan masalah. Sekarang kita tidak terlalu kekurangan perbekalan lagi, ucap Yan Nanci sambil tersenyum. Tetapi Mo Bei menggelengkan kepalanya. Perbekalan seperti ini, semakin banyak semakin baik. Siapa yang akan mengeluh kalau sedikit? Lagi pula, untuk tumpukan perbekalan ini, Mo Bei punya rencananya sendiri. Tak usah jauh-jauh, perbekalan dalam radius 10 km di sekitar sini. Aku harus memikirkan cara untuk mengumpulkan sebanyak mungkin. Menggunakan kemampuan bertarungnya, dia sibuk sampai senja. Mo Bei hampir menyapu bersih semua gudang dan pusat perbelanjaan di dekatnya. Mengenai hidup dan mati orang lain, sejujurnya, itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Dalam situasi khusus seperti ini, aku hanya perlu mengkhawatirkan diriku sendiri saja sudah cukup. Malam tiba di kota Danyo dan masih penuh dengan bahaya. Saat ini semua orang sudah tahu tentang keberadaan monster mutan dan prajurit monster roh. Mereka hanya bisa meringkuk di kamar dan tidak berani keluar. Tapi villa Mo Bei berbeda. Lampunya menyala terang. Aroma daging panggang yang harum perlahan menyebar. Di bawah pimpinan Mo Bei, sebuah pesta barbeku kiamat yang mewah. Semuanya sedang dipersiapkan dengan rapi dan teratur. Aroma harum daging panggang perlahan menyebar ke seluruh atmosfer di kompleks villa. Menarik perhatian banyak orang. Tidak lama kemudian, seorang tamu tak diundang muncul di depan villa. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas. Saya sudah tidak makan makanan hangat seharian ini. Bisakah Anda memberi saya sedikit makanan? Anggap saja saya memohon pada Anda. Begitu melihat orang itu datang, Yan Nanci langsung tersenyum cerah. Orang ini adalah pesaing bisnisnya, ketua grup Huangxi, yang hanya satu tingkat di bawah grup Tiansheng miliknya. Setelah mendengar cerita Mo Bei tentang kekacauan kegelapan, Yan Nanci mengambil sikap lebih baik percaya daripada tidak. Dia mulai memperkuat vilanya, dan pada saat yang sama menyuruh orang untuk membeli makanan dalam jumlah besar. Hasilnya, dia malah kepergok oleh orang ini, yang mengejeknya habis-habisan. Mengatakan bahwa otaknya bermasalah. Seorang taipan ratusan miliar tidak mengurus perusahaan dan mengatur situasi besar, malah lari ke sini untuk menimbun perbekalan. Tuan Huang pasti masih ingat bagaimana Anda mengejek saya saat saya menimbun barang, kan? Aku benar-benar akan mati kelaparan. Tuan Enhan, tolonglah aku demi pertemanan kita dulu. Ketua grup Huang tidak punya makanan, Anda jangan bercanda lagi denganku di sini. Hahaha. Aku benar-benar sudah tidak punya makanan. Makanan di villa sudah habis. Aku tidak akan memintanya secara cuma-cuma. Kita bisa melakukan barter. Sambil berbicara, Huang Jianming melepas jam tangannya dan memberikannya pada Enhan Namci. Namun, Enhan Namci hanya tersenyum tipis. Jelas dia sangat mengerti. Di zaman seperti ini, jam tangan bermerek tidak ada harganya sama sekali. Di garasiku masih ada mobil mewah kelas atas. Bahkan ada supercar. Aku bisa berikan padamu. Semuanya untukmu. Enhan Namci menoleh ke arah Mo Bei. Anak muda Mo Bei, semua perbekalan ini kamu yang mendapatkannya. Sekarang katakan, bagaimana kita harus menanganinya? Mo Bei mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana menurut Tuan Enhan? Kalau begitu, tidak akan diberi. Enhan Namci mengangkat bahu, lalu kembali menatap Huang Jianming. Apa kau ini masih manusia? Apa kau benar-benar akan melihat orang mati dan tidak menolongnya? Saat itu, para bos lain di villa juga berdatangan ke lokasi. Menatap tumpukan daging panggang di atas panggangan dengan penuh keinginan. Tumpukan daging panggang di atas panggangan. Mereka juga hampir kehabisan makanan. Kita semua manusia. Bagaimana Anda bisa begitu dingin? Tiba-tiba Enhan Namci mengerahkan seluruh otot di tubuhnya. Dalam sekejap berubah menjadi manusia berkepala kerbau yang berotot. Kedua lubang hidungnya menyemburkan uap panas yang mengepul. Sebuah raungan marah yang dahsyat tiba-tiba meledak di udara. Dendang telinga semua orang nyaris pecah. Orang-orang itu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Serentak bubar seperti kawanan burung dan binatang. Pada saat itu, Enhan Namci tiba-tiba berkata dengan penuh perasaan. Aku, Enhan Namci, membangun bisnis dari nol. Sebagian besar orang di sini, hampir semuanya adalah saudagar kaya dan bangsawan lokal. Saat aku baru memulai bisnis, aku sering ditindas oleh mereka. Perusahaanku bahkan hampir diakuisisi secara paksa oleh mereka. Tidak kusangka aku akan mendapatkan hari untuk membalas dendam. Ini benar-benar memuaskan. Mo Bei hanya tersenyum. Situasi seperti ini, dia kurang lebih bisa memahaminya. Setelah selingan kecil itu, pesta barbeku kembali berlanjut. Semua orang sedang menikmati lezatnya daging panggang. Hanya Mo Bei yang sudah naik ke lantai atas untuk beristirahat lebih awal. Di dalam kamar, Mo Bei menumpuk kedua tangannya di belakang kepala.
mulai memikirkan rencana selanjutnya. Sekarang bahan untuk memperkuat villa sudah ada. Berbagai macam perbekalan juga cukup melimpah. Sudah saatnya untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Di halaman villa, semua orang sangat berhati-hati. Semua orang sedang menikmati makanan lezat yang didapat dengan susah payah. Pada saat itu, Enhan Namci mendekati Enhan Xiao Tian. Xiao Tian, katakan yang sebenarnya pada ayah. Apa kamu sebenarnya punya perasaan terhadap Mobe? Enhan Xiao Tian meletakkan gelas anggurnya, berkata pelan dengan wajah memerah. Ayah bicara apa? Soal aku suka Mobe atau tidak? Mana mungkin aku bisa mengatakannya begitu saja? Ayah lihat anak itu. Mobe, tidaklah buruk. Punya kekuatan, punya otak strategis. Kalau kamu ada perasaan padanya, cepatlah resmikan hubungan kalian. Dengan begitu keluarga kita juga punya satu lagi jalan untuk bertahan hidup di zaman yang kacau ini. Sebenarnya aku juga punya perasaan pada Mobe. Enhan Xiao Tian belum selesai berbicara, langsung didorong masuk ke dalam villa oleh Enhan Namci. Ayah akan mengantarmu ke kamar Mobe. Cepat selesaikan urusannya. Langsung resmikan saja hubungan kalian. Ucap Enhan Namci dengan wajah serius. Di wajah cantik Enhan Tietin muncul ekspresi kebingungan. Tepat saat Enhan Tietin tidak tahu harus berbuat apa, sebuah mobil Cadillac berhenti di depan gerbang villa. Seorang pria berambut pirang turun dari mobil. Begitu melihat Enhan Tietin, dia langsung menunjukkan ekspresi gembira. Melihat orang yang datang, Enhan Tietin langsung mengerutkan kening. Enhan Namci juga menoleh. Wajahnya perlahan menjadi muram. Dia mengenali pria berambut pirang ini. Dialah Li Qingsan, pengejar Enhan Tietin. Paman Enhan juga di sini. Kalau begitu lebih bagus lagi. Sekarang aku sudah menjadi prajurit Spirit Beast. Kali ini aku datang untuk secara resmi menyatakan cinta pada Tietin. Aku yang sekarang pasti sudah pantas untuk putri kesayangan paman, kan? Dia sama sekali tidak memperhatikan wajah Enhan Namci yang semakin muram. Dia mengeluarkan beberapa kaleng makanan murah dari dalam mobilnya. Terlebih lagi, semuanya adalah makanan kaleng yang sudah kedaluarsa. Ayo, ayo, Paman Enhan dan Tietin, terimalah ini. Anggap saja ini mahar dariku untuk menikahi Tietin. Bagaimana? Roda kehidupan itu berputar. Sekarang aku bukan lagi aku yang dulu. Enhan Tietin memalingkan wajahnya. Pelupuk matanya memerah. Tetapi jelas bukan karena terharu, melainkan karena marah. Dikejar oleh orang semacam ini, dia hanya merasa sangat malu. Sementara itu Enhan Namci melindungi Enhan Tietin. Aku sarankan kau tenang sedikit. Bagaimanapun juga, sekarang aku adalah prajurit Spirit Beast yang agung. Kalau paman masih tidak bisa terima, pukul saja aku. Aku biarkan paman memukulku 3 kali. Asal amarah paman reda. Enhan Namci yang sudah diambang ledakan, mendengar celotehan Li Qingsan seperti itu sudah tidak tahan lagi. Tubuhnya yang semula sudah kembali normal, sekali lagi membesar, berubah menjadi manusia berkepala banteng berotot setinggi 3 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat ganas. Jika kau bisa menahan 3 pukulanku, aku akan menikahkan Tietin denganmu. Melihat pemandangan ini, Li Qingsan yang sedang berkoar-koar pun tercengang. Ternyata kau juga prajurit Spirit Beast? Baiklah, sesuai perkataanmu, aku akan menahan 3 pukulanmu. Jika aku bisa menahannya, kau harus menikahkan Tietin denganku. Enhan Namci hanya mengertakkan giginya, menggeram kata demi kata. Baik, kita semua orang beradab. Pria sejati bicara bukan adu jotos. Kalau kalian berdua tidak menyambutku, aku pergi saja, kan? Paman Enhan, aku akan memperlakukan Tietin dengan baik. Bagaimanapun juga, Tietin pada akhirnya hanyalah orang biasa. Kalau ikut denganku, dia tidak akan menderita. Aku pasti akan merawatnya hingga gemuk dan sehat. Pergi kau. Enhan Namci langsung mengamuk, menyambar panggangan di sebelahnya dan melemparkannya lurus ke arah Cadillac. Terdengar suara ledakan keras. Cadillac itu langsung penyok. Melihat itu, hati Li Qingsan bergetar. Dia memeluk tumpukan makanan kaleng kedaluarsa itu dan lari tunggal langgang. Sebelum lari, dia tidak lupa menoleh ke belakang dan berteriak sekali. Yan Nanzi benci kenapa dirinya tidak punya sayap. Kalau tidak, dia pasti sudah terbang dan mencabik-cabik bajingan itu. Melihat Li Qingsan pergi, Yan Nanzi baru kembali ke wujud normalnya. Lalu menatap Yan Xiao Tian dan berkata dengan serius, Xiao Tian, soal Mobe, kamu pikirkanlah baik-baik. Lebih baik bertindak lebih cepat. Yan Xiao Tian sama sekali tidak menolaknya, melainkan hanya merasa tegang. Dia mengangguk pelan. Baik, ayah, ku dengar fisik seorang prajurit binatang spiritual jauh melampaui orang biasa. Berarti dalam hal itu juga begitu. Apalagi kekuatan Mobe begitu hebat. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahannya atau tidak. Tetapi dengan cepat, Yan Xiao Tian menggelengkan kepalanya, memaksa dirinya untuk sadar kembali. Dia adalah Yan Xiao Tian, primadona dingin yang terkenal. Sebenarnya, hal-hal aneh apa yang sedang kupikirkan ini? Pekerjaan penguatan villa telah selesai sepenuhnya. Sekarang setiap sudut di dalam villa, bahkan fondasi di bawah tanahnya, semuanya dilapisi dengan baja murni. Bahkan jika dihantam oleh rudal,
Sama sekali tidak akan bisa menembus pertahanan villa ini. Bahkan jika harus menghadapi kepungan para prajurit binatang spiritual, villa ini tetap bisa berdiri kokoh. Mobei memanggil ayah dan anak keluarga Yan lalu berkata, sekarang kita perlu meningkatkan kekuatan kita dengan cepat. Cara terbaik adalah membiarkan orang luar pergi berburu binatang mutan dan mengambil inti kristal mereka. Selebihnya, aku perlu menyerap sejumlah besar inti kristal untuk persiapan menuju tanah terlarang berikutnya. Kalian bisa menggunakan persediaan yang telah kita siapkan untuk ditukar dengan mereka. Di hari kiamat, kekuatan adalah satu-satunya kebenaran. Setelah mendengar itu, ayah dan anak keluarga Yan segera melakukan sesuai perkataan Mobei, pergi menyebarkan berita. Hal itu dengan cepat menimbulkan kegemparan besar. Bagaimanapun juga, di hari kiamat, memiliki makanan lebih penting dari segalanya. Beberapa hari ini, Yan Xiaotian terus memendam pikiran yang berat. Mengingat kembali nasihat ayahnya, Mobei memang sangat luar biasa. Kekuatannya hebat, dan poin kuncinya adalah dia juga tampan. Pria seperti itu di era kekacauan yang kelam ini, pasti bagaikan emas asli yang bersinar. Selama Mobei menginginkannya, dikelilingi oleh para wanita cantik hanyalah masalah waktu. Tidak bisa, aku harus bertindak cepat. Harus cepat-cepat membuatnya menjadi kenyataan. Tapi selama ini, citranya di luar adalah seorang primadona yang dingin. Meskipun wajahnya selalu tanpa ekspresi, tapi dia tidak pernah kekurangan pria yang mengejarnya. Sekarang, menyuruhnya untuk proaktif menyatakan cinta kepada Mobei, bahkan berinisiatif untuk membuatnya jadi kenyataan. Dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Tepat saat Yan Xiaotian sedang melamun, beberapa mobil muncul di luar villa. Beberapa sosok turun, membawa beberapa karung kulit ular di tangan mereka. Di dalamnya penuh dengan inti kristal binatang mutan. Mobei sudah melihatnya melalui kamera pengawas di luar villa. Dia melihat situasi di luar, lalu langsung membuka pintu dan berjalan keluar. Begitu melihat Mobei, beberapa orang itu langsung bersikap sangat patuh. Orang ini jelas bukan seseorang yang bisa diganggu. Anda jangan salah paham, kami tidak punya niat buruk. Kami datang untuk menukar persediaan. Ini semua adalah inti kristal yang kami dapatkan dari berburu binatang mutan. Melihat Mobei tidak mengatakan apa-apa, orang-orang itu buru-buru menunjuk inti kristal di dalam karung kulit ular dan menjelaskan. Mobei melirik sekilas jumlah inti kristal di dalam beberapa karung kulit ular itu. Jika di total setidaknya ada lebih dari 10 buah. Dia menarik kembali pandangannya lalu menyuruh orang membawa beberapa persediaan untuk ditukar dengan mereka. Setelah itu membawa pulang inti kristal ke villa. Setibanya di villa, Mobei membagikan masing-masing satu inti kristal kepada ayah dan anak Yan Xiaotian. Agar mereka menyerapnya, bukannya Mobei pelit, tetapi untuk prajurit monster roh biasa. Proses menyerap inti kristal sangat menguras energi mental. Satu inti kristal saja sudah cukup untuk mereka berdua serap dalam waktu yang lama. Selama kurun waktu ini, mereka juga sudah mengetahui kegunaan inti kristal dari perkataan Mobei, mengerti bahwa benda ini bisa menaikkan level. Jadi tanpa berpikir panjang mereka mulai menyerapnya. Sementara Mobei mengambil satu inti kristal dan meletakkannya di telapak tangan. Tak lama kemudian, sebuah mulut raksasa muncul di telapak tangannya lalu langsung menelan inti kristal itu. Hanya dalam sekejap mata, satu inti kristal monster mutan telah diserap habis oleh Mobei. Melihat Mobei sudah selesai menyerap inti kristal dari kedua karung kulit ular itu, ayah dan anak itu terbelalak, benar-benar tercengang. Sama-sama prajurit monster roh. Kenapa perbedaannya bisa sejauh ini? Benar-benar monster. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan cukup damai. Sesekali ada orang yang membawa inti kristal untuk ditukar dengan perbekalan. Mobei tidak menolak siapapun yang datang. Lagi pula persediaan yang ditimbun sudah cukup banyak. Bahkan jika seluruh kota Danyo datang untuk menukar, dia masih sanggup menanganinya. Sebagian besar inti kristal diserap olehnya sendiri. Kekuatan Mobei pun meningkat hingga level 9. Merasakan kekuatan tubuhnya yang terus meningkat, Mobei bergumam. Tapi dibandingkan dengan peningkatan kekuatan, aku lebih peduli tentang bisa melahap rantai gen yang baru. Entah kapan bisa membuka kesempatan melahap gen berikutnya. Malam tiba dalam keheningan. Mobei sudah kembali ke kamar lebih awal untuk beristirahat. Dari luar pintu kamar terdengar serangkaian langkah kaki yang sangat pelan. Segera setelah itu, pintu yang tertutup rapat didorong terbuka dengan lembut. Sesosok tubuh indah berpakaian tidur mengendap-endap masuk melalui celah pintu. Apa ada maling masuk ke villa? Atau musuh yang datang mencari gara-gara? Jika bukan pencuri kecil dan juga bukan musuh, lalu tengah malam begini, siapa yang diam-diam menyelinap masuk ke kamarku seperti ini? Dengan cepat Mobei mendapatkan jawabannya. Itu adalah Yan Xiaotian. Saat sosok itu berjalan dengan sangat pelan ke sisi tempat tidur, Mobei sudah menciumnya. Aroma wangi samar yang khas dari Yan Xiaotian. Yan Xiaotian saat ini sudah tidak lagi memiliki penampilan primadona kampus yang dingin seperti biasanya. Dalam kegelapan, dia berdiri di samping tempat tidur dengan wajah memerah. Dia terus mengatur napasnya, menyemangati dirinya sendiri. Tetapi jantungnya masih berdebar kencang seolah akan melompat keluar dari dadanya. Setelah menghabiskan waktu bersama, aku benar-benar menaruh perasaan pada Mobei.
Terlebih lagi, dia telah menyelamatkan seluruh keluargaku. Jika bukan karena dia mengambil belut listrik itu, maka aku dan ayah pasti sudah mati. Utang nyawa harus dibalas dengan sesuatu. Segera setelah itu, dia membuat keputusan berani yang bertentangan dengan kata hatinya. Menyingkap selimut di samping Mo Bei, lalu berbaring dengan lembut. Mo Bei yang sedang memejamkan mata berpura-pura tidur pun ikut tertegun. Dia pikir Yan Xiaotian punya niat buruk padanya, berniat membalas kebaikan dengan kejahatan. Bahkan sudah bersiap untuk berubah wujud hewan buas untuk menyerang. Siapa sangka lawannya malah melakukan gerakan seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Han Xiaotian baru saja berbaring, masih mencoba menenangkan detak jantungnya yang kacau. Tiba-tiba mendengar suara Mo Bei. Saking takutnya dia sampai menjerit kecil. Wajah Han Xiaotian langsung memerah. Saking malunya dia ingin lari keluar pintu. Tetapi setelah dipikir-pikir, semuanya sudah sejauh ini. Bagaimana mungkin dia berhenti di tengah jalan? Mumpung Mo Bei sedang tidak waspada, Han Xiaotian tiba-tiba berbalik dan memeluk Mo Bei. Bahkan sebelum dia sempat membuka mulut, bibirnya yang lembut dan hangat langsung menempel di bibir pria itu. Malam itu, cahaya bulan diam-diam menyinari bumi, tetapi tidak bisa menembus api gairah dan kemesraan yang membara. Keesokan paginya, Mo Bei bangun sangat pagi. Seluruh tubuhnya terasa sangat segar. Sedangkan Han Xiaotian baru bangun menjelang siang hari. Bahkan cara berjalannya pun sedikit aneh. Suasana di ruang tamu terasa sedikit canggung. Merasakan tatapan ayahnya tertuju padanya, wajah Han Xiaotian memerah. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Sementara itu, di dalam hati, Han Nanzi sangat gembira. Saat itu, Mo Bei tiba-tiba angkat bicara. Paman Han, anak muda Mo Bei. Urusan kalian anak muda. Paman sudah tua, tidak bisa ikut campur. Dan juga tidak mau ikut campur. Kalian urus saja sendiri. Oh, iya, pagi ini ada banyak orang yang datang untuk menukar perbekalan. Mo Bei mengangguk, membuka kopernya, mengambil inti kristal di dalamnya dan mulai menyerapnya. Hanya dalam beberapa menit, seluruh inti kristal telah diserap habis. Selamat host telah naik ke tingkat 10, mendapatkan satu kesempatan melahap. Membuka fungsi garis keturunan, host dapat melahap hewan, tumbuhan, dan serangga yang telah bermutasi. Untuk saat ini, Mo Bei masih belum tahu apa gunanya tingkat garis keturunan. Tetapi hal itu tidak penting, karena dia mendapatkan satu kesempatan melahap lagi. Kali ini dia bisa melahap hewan, tumbuhan, dan serangga yang telah bermutasi. Pilihan targetnya jauh lebih luas. Langkah selanjutnya adalah menemukan armor kebangkitan itu. Set perlengkapan ini sangatlah kuat, tidak berbeda dengan memiliki nyawa kedua. Tetapi untuk menemukannya sangatlah sulit. Sebelum bereinkarnasi, set perlengkapan ini telah didapatkan oleh Master Langit Gunung Longhu yang bernama Pang Dahai. Dengan mengandalkan set perlengkapan itu, nantinya dia juga menjadi salah satu petarung terkuat di negara Long. Yang terpenting adalah ilmu ramalannya dapat menemukan berbagai macam harta karun. Dengan kata lain, untuk saat ini, aku punya dua tujuan. Mencari target lahapan baru, menyelesaikan proses melahap, lalu mencari Pang Dahai, agar dia mengikutiku masuk ke area terlarang kedua. Memikirkan hal itu, Mo Bei pun mengajak Han Xiaotian keluar. Demi armor kebangkitan di area terlarang, dia harus segera merekrut Master Langit Gunung Longhu, Pang Dahai, ke pihaknya. Setelah meninggalkan villa, mereka berdua menaiki sebuah Ferrari merah dan langsung menuju Gunung Longhu. Lagi pula perjalanan kali ini bukan untuk mengumpulkan perbekalan, jadi mengendarai truk besar jelas tidak cocok. Di perjalanan, Han Xiaotian pun menanyakan tujuan perjalanan kali ini. Karena sudah menjadi satu tim, Mo Bei pun tidak menyembunyikannya darinya. Dan menceritakan semua tentang kemampuan meramal Pang Dahai, serta armor kebangkitan di area terlarang kedua. Han Xiaotian sangat terkejut. Bukankah itu benar-benar armor kebangkitan? Sebuah item seperti ini malah muncul di dunia nyata. Tapi begitu terpikir kalau kekacauan kegelapan sudah dimulai, bahkan hewan, tumbuhan, dan serangga pun bisa bermutasi menjadi monster. Dia pun tidak terlalu terkejut lagi. Perjalanan cukup lancar, lagi pula hampir tidak ada mobil lain di jalan. Setelah berkendara lancar selama 2,5 jam, mereka berdua berhasil tiba di Gunung Longhu. Mo Bei tidak punya suasana hati untuk menikmati pemandangan. Dia memarkir mobil tepat di depan gerbang Kuil Tao. Begitu mereka berdua turun dari mobil, gerbang Kuil Tao pun didorong hingga terbuka. Seorang pria gemuk berjubah Tao berjalan keluar sambil mengucek matanya yang masih mengantuk. Kalian berdua bisa menggunakan berbagai macam persediaan untuk ditukar dengan persembahan, sebaiknya berupa makanan atau sejenisnya. Segera setelah itu, aku menggerakkan badanku sedikit lalu langsung melayangkan satu pukulan ke wajah Pang Dahai. Au, apa yang kau lakukan? Aku juga tidak mau banyak bicara, hanya melakukan sedikit pemanasan. Tepat di saat genting, Pang Dahai yang sedang mengusap kepalanya tiba-tiba menjadi pucat, lalu berlutut di hadapanku. Kakak, ampuni nyawaku. Aku tahu aku salah. Apapun yang kakak mau akan kuberikan. Jangan memukulku lagi. Han Xiaotian mengerjap-ngerjapkan matanya yang besar. Matanya juga dipenuhi dengan kebingungan.
Melihat mereka berdua terpaku, Pang Dahai melirik sekilas, lalu kabur berlari ke dalam kuil Tao. Orang gila ini benar-benar keterlaluan menindas orang baik. Para guru langit Gunung Longwu dari generasi ke generasi, meskipun juga berlatih ilmu penguat tubuh, tapi ilmu-ilmu itu pada dasarnya tidak bisa dibandingkan dengan fisik kuat bawaan seorang prajurit siluman. Hal yang paling dikuasai oleh para guru langit Gunung Longwu tetaplah ilmu jimat. Hanya saja dia baru bangun tidur. Di badannya hanya mengenakan satu jubah tipis. Sama sekali tidak membawa jimat. Tunggu sampai aku mengambil jimatku. Aneh kalau aku tidak menghajarmu sampai menangis. Begitu berhasil mengambil jimatnya, Pang Dahai langsung kembali percaya diri. Tapi di detik berikutnya, senyum di wajahnya langsung membeku. Terlihat aku menatap ke arah tumpukan jimat itu. Sehelai bunga melesat keluar dari punggungku, langsung menembus tumpukan jimat tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh para guru langit terdahulu. Aku tetap tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya terus mengayunkan tinjuku. Sebelum memastikan apakah Pang Dahai bisa dipercaya atau tidak, maka aku akan terus menghajarmu sampai kau setuju. Sudut mulut Pang Dahai langsung berkedut, pandangannya menjadi gelap. Orang ini benar-benar kelebihan hormon jantan. Benar-benar tipikal pahlawan super. Begitu tidak senang, langsung main tangan. Setuju. Aku setuju denganmu. Teknik meramalku memang bisa mengetahui lokasi dari beberapa harta karun. Aku akan membantumu. Itu sudah cukup, kan? Perkembangan semuanya berjalan lancar di luar dugaan. Sepertinya caraku yang keras dan lembut ini benar-benar berhasil. Setelah Pang Dahai selesai membereskan barang-barangnya, lalu meninggalkan Gunung Longwu, 2,5 jam kemudian, mereka kembali ke villa. Begitu Ferrarinya berhenti total, aku pun angkat bicara. Area terlarang kedua akan segera terbuka. Selama waktu ini, kau tinggallah bersama kami. Untuk saat ini, kau tidak perlu melakukan apa-apa. Pulihkan saja tenagamu dengan baik dan tunggu sampai area terlarang terbuka. Pang Dahai mengangguk dengan bingung. Setelah urusan Pang Dahai beres, Mobak langsung mengajak Enhan Tietin untuk mencari Enhan Namci. Menjelaskan secara singkat situasi di sini. Waktu berlalu begitu saja hingga malam. Dengan cepat waktu makan malam pun tiba. Pang Dahai pun ikut makan bersama yang lain. Mobak mengambil mangkuk dan sumpitnya, lalu makan dengan santai di samping. Sedangkan Pang Dahai makan bagai angin topan, menyapu bersih makanan di atas meja. Melihat dirinya bahkan belum sempat makan banyak tapi makanan di meja sudah hampir habis, Enhan Namci sedikit tertegun. Cih, bocah ini jangan-jangan reinkarnasi Zubaji? Sudut mulut Mobak berkedut. Tiba-tiba dia mulai ragu apakah dia telah menemukan orang yang salah atau tidak. Si gendut yang bicaranya ngawur ini, benarkah salah satu petarung terkuat negara Long di masa depan? Sudahlah, biarkan saja dulu. Perlengkapan zirah kebangkitan di area terlarang kedua adalah tujuan utama Mobak saat ini. Selain itu, sekarang dia masih memiliki satu kesempatan untuk melahap. Hal-hal lain tidaklah penting. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan saat ini adalah menyelesaikan proses melahap di tahap sekarang sebelum area terlarang kedua terbuka. Sekarang Mobak sudah bisa melahap hewan yang bermutasi, tumbuhan dan serangga, yaitu para monster mutan. Tapi, monster mutan jenis apa yang sebenarnya paling berharga untuk dilahap? Tepat pada saat itu, TV yang menyala di ruang tamu tiba-tiba menyiarkan berita darurat. Institut Penelitian Nomor 1 Kota Danyo telah muncul kecoa mutan abadi. Militer Kota Danyo sedang meminta bantuan darurat dari seluruh penduduk di kota. Sebuah adegan muncul di TV. Itu adalah pemandangan di dalam laboratorium Institut Penelitian. Seekor kecoa hitam seukuran anak kucing sedang mengamuk di seluruh laboratorium, membuat seisi ruangan menjadi berantakan. Para staf peneliti telah mencoba segala macam cara, tapi tetap tidak bisa melakukan apapun pada kecoa raksasa itu. Dalam adegan yang kacau, seseorang menembakkan semburan api. Apinya menyala dengan hebat. Bahkan senapan serbu otomatis pun sudah digunakan. Namun peluru yang mengenainya langsung terpental oleh zirah hitam di tubuhnya, hanya memercikkan percikan api kecil. Tidak disangka kecoa pun bisa berubah menjadi monster mutan. Tentara kota Danyo bahkan sampai harus meminta bantuan di internet. Sepertinya mereka benar-benar sudah kehabisan cara. Enhan Namci berdecak. Tidak disangka kecoa pun bisa berubah menjadi monster mutan. Tentara kota Danyo bahkan sampai harus meminta bantuan di internet. Sepertinya mereka benar-benar sudah menyerah. Untungnya sekarang hanya hewan, tumbuhan, dan serangga yang bermutasi. Bakteri dan beberapa jenis mikroorganisme lainnya masih belum bermutasi. Jika tidak, jika bakteri dan mikroorganisme juga berubah menjadi monster mutan, maka planet biru akan langsung berubah menjadi neraka di bumi. Mobei menyipitkan matanya, lalu tiba-tiba berdiri. Meskipun dikepung oleh senjata api dan prajurit monster Long, dia masih bisa menghindar. Ini jelas tidak sederhana. Mungkin aku bisa melahapnya. Aku akan pergi ke laboratorium sebentar. Kalian tetaplah di villa, jangan keluar sembarangan. Jika ada masalah besar, tunggu aku kembali baru dibicarakan.
Enhan Namchi langsung tercengang. Anak ini berencana pergi ke laboratorium untuk membantu. Tidak disangka Mobei, orang yang tidak pernah memberi ampun pada musuhnya, ternyata juga punya sisi baik seperti ini. Sementara itu, Pang Dahai masih duduk tegap seperti gunung, hanya menunduk dan terus makan. Pergilah dengan tenang, kami semua di sini menunggumu kembali, Mobei. Kau harus kembali dengan selamat. Mobei mengangguk lalu mengendarai Ferrari meninggalkan villa, langsung menuju Institut Penelitian nomor 1. Tempat seperti Institut Penelitian, ada banyak di negara Long. Setiap tempat adalah area militer yang penting. Di sekelilingnya ada pos penjagaan. Orang biasa yang mendekat akan langsung diberi peringatan, bahkan akan dibawa ke pos untuk diinterogasi. Tapi sekarang kekacauan ke-8 telah pecah. Peraturan lama sudah tidak berlaku lagi. Direktur, ada orang yang datang membantu Institut Penelitian. Aku sudah membawa orangnya ke sini. Seorang staf membawa Mobei masuk ke sebuah kantor, lalu dengan gembira memanggil sosok di depannya. Di atas sofa kulit asli di dalam kantor, duduk seorang wanita yang menawan. Dia mengenakan jas laboratorium putih, hanya memperlihatkan kaki jenjangnya yang putih mulus. Mendengar itu, wanita yang tadinya cukup bersemangat, tetapi saat melihat hanya ada Mobei seorang diri, langsung merasa kecewa. Hanya satu orang yang datang. Sen Qiyulan menghela napas, lalu berdiri dan berjalan ke hadapan Mobei. Aroma wangi yang lembut tercium. Mobei menyadari wanita ini sangat cantik. Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah direktur di sini, Sen Qiyulan. Sen Qiyulan mengulurkan tangannya ke arah Mobei. Sen Qiyulan, raut wajah Mobei sedikit aneh. Jika dia tidak salah ingat, Sen Qiyulan ini juga tokoh yang hebat. Aku Mobei. Pertama-tama, terima kasih banyak karena kau sudah bersedia datang membantu kami. Tapi kecoa ini jelas bukan binatang mutan biasa. Menurut pengamatan kami, dia hanya berada di level dasar. Tetapi semua prajurit siluman buas di laboratorium yang bekerja sama tetap tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika Anda sudah bersedia datang membantu, maka saya harap Anda bisa menjaga keselamatan diri Anda sendiri. Kita jangan banyak basa-basi lagi. Aku sudah berani datang ke sini untuk membantu, maka aku tidak akan merepotkan kalian. Sen Qiyulan secara pribadi mengantar Mobei ke laboratorium. Di dalamnya berantakan dan hancur lebur. Bahkan dinding yang terbuat dari bahan khusus juga penuh dengan lubang. Pemandangannya sungguh mengerikan. Tidak sedikit prajurit siluman buas dari lembaga penelitian masih bekerja sama untuk mengepung dan membunuh kecoa mutan ini. Kecoa mutan yang dikepung oleh semua orang itu masih tidak terluka sama sekali. Tiba-tiba berhenti seketika, lalu melesat lurus ke arah Mobei. Sialan, Mobei tertegun. Pupil matanya menyusut, dan tanpa sadar mengumpat. Seekor kecoa raksasa sepanjang setengah meter menerjang ke arahmu dengan postur yang sangat aneh. Memangnya kamu tidak panik? Itulah yang dirasakan Mobei sekarang. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di lokasi. Tepat di sebelahnya bahkan ada kepala lembaga yang cantik, Sen Qiyulan. Tapi kecoa ini malah bersikeras menerjang ke arahnya. Mobei tidak mengerti kenapa. Sen Qiyulan di sebelahnya juga bereaksi. Tetapi dia bukan prajurit siluman buas. Jadi pada dasarnya tidak bisa membantu apa-apa. Suasana yang kacau di lokasi tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang serentak melihat ke arah Mobei. Semua orang mengira dia akan celaka. Setelah sejenak terpana, dia langsung bersiap memasuki kondisi siluman. Tapi tepat pada saat itu, sebuah pemandangan yang membuat semua orang terbelalak kaget pun terjadi. Kecoa mutan itu sama sekali tidak menyerang Mobei, melainkan melesat ke hadapannya. Lalu merayap di tanah. Mulutnya terus-menerus mengeluarkan suara berderit yang aneh. Sepertinya dia sedang menunjukkan ketundukan pada Mobei. Apa-apaan ini? Mobei menggaruk kepalanya. Kamu sedang tunduk padaku? Kecoa mutan itu menggeram pelan, seolah-olah sedang menjawab Mobei. Meskipun tidak mengerti apa arti geraman itu, tetapi dia bisa melihat dengan sangat jelas. Posturnya menjadi semakin rendah. Dia benar-benar sedang tunduk padaku. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Di seluruh laboratorium, semua staf peneliti, termasuk Sen Qiyulan, berdiri terpaku di tempat. Pemandangan yang sulit dipercaya ini telah benar-benar mengubah pemahaman mereka. Kepala lembaga Sen. Sepertinya masalahnya sudah selesai. Kecoa mutan ini aku bawa pergi dulu. Ya. Binatang mutan tidak hanya tunduk pada manusia, tetapi juga bisa mengerti bahasa manusia. Setelah membawa kecoa mutan keluar dari laboratorium, Mobei mencari sudut sepi secara acak. Kamu mengerti perkataanku? Mobei berbalik badan melihat kecoa mutan itu. Kecoa mutan itu menggeram pelan. Kepalanya yang pipih mengangguk-angguk kecil seolah sedang menjawab. Kalau kamu sudah tunduk padaku, maka sekarang aku akan melahapmu. Kamu tidak keberatan, kan? Kecoa mutan itu meraung panjang, lalu berbalik dan kabur. Kedelapan kakinya bergerak begitu cepat hingga meninggalkan bayangan. Sepertinya meskipun dia sudah tunduk padaku, dia masih memiliki kesadarannya sendiri. Bukan boneka tak bernyawa. Mobei menghela napas pelan. Sayap hitam di punggungnya langsung terbentang.
langsung memasuki mode transformasi monster. Dua bulu yang dialiri listrik melesat pergi. Kecoa mutan yang tadinya masih berlari terbirit-birit dalam sekejap seluruh tubuhnya diselimuti oleh arus listrik. Mobei bahkan tidak peduli, mengepakkan sayapnya dan terbang lurus ke hadapannya, lalu menunduk dan menggigit kepala kecoa mutan itu. Crack! Renyah sekali. Beberapa menit kemudian, kecoa mutan itu telah dilahap habis oleh Mobei. Selamat kepada host karena berhasil melahap kecoa mutan. Ekstraksi rantai gen berhasil. Evolusi berhasil. Prajurit rohani memiliki kemampuan merasakan bahaya yang sangat kuat. Nama prajurit rohani kedengarannya memang aneh, tapi dibandingkan dengan nama itu, Mobei justru terpaku di tempat. Sejak dulu, setiap kali melahap rantai gen baru, tubuhnya akan mengalami perubahan yang sesuai. Misalnya, mulut penghisap lintah di telapak tangannya, sepasang sayap elang hitam di punggungnya, dan kepala belut listrik di bahunya. Tak disangka setelah melahap kecoa mutan kali ini, di kepalanya malah tumbuh sepasang antena kecoa. Indranya diperkuat tanpa batas, segala pergerakan di sekitarnya tidak bisa luput dari persepsinya. Tiba-tiba Mobei merasakan datangnya bahaya. Tanpa sempat berpikir, tubuhnya langsung menghindar ke samping. Pohon besar di belakang Mobei tiba-tiba meliuk. Seekor bunglon raksasa sepanjang 2,5 meter langsung muncul. Melihat pemandangan itu, punggung Mobei terasa dingin. Jelas sekali lawannya sudah bersembunyi di sini sejak awal. Hanya saja sebelumnya dia sama sekali tidak menyadarinya. Terlihat Mobei berhasil menghindari serangannya. Bunglon itu mengaum, lalu mengerahkan tenaga pada keempat kakinya, dan kembali menerjang ke arahnya. Tidak hanya bisa melihat gerakan lambat lawannya dengan jelas, Mobei juga bisa memprediksi jalur pergerakannya dengan akurat. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menekannya tepat di perut bunglon itu. Gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya seperti mesin penggiling daging mulai menggigit dengan ganas. Bunglon itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Organ dalamnya ditarik keluar dan dihancurkan dalam sekejap. Mati di tempat, terbunuh seketika. Mobei menatap tangannya yang berlumuran darah. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum sadar kembali. Lalu kegembiraan yang luar biasa muncul di hatinya. Sepertinya sepasang antena kecoa ini punya fungsi yang tidak kecil. Dengan benda ini, saat bertarung melawan musuh, aku akan memiliki keunggulan mutlak. Saat itu, seluruh kota Danyo tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba tertutup oleh awan hitam tebal. Seberkas cahaya hitam melesat lurus ke langit dari suatu arah. Pada saat ini, banyak orang di kota Danyo melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Zona terlarang kedua telah terbuka. Mobei menyipitkan matanya. Sorot kegembiraan terpancar di matanya. Sebelum bereinkarnasi, dia hanyalah orang biasa. Semua kesempatan hanya bisa dilihat tanpa bisa diraih. Tapi sekarang, semua kesempatan itu ingin dia genggam dalam tangannya. Mobei bergegas kembali ke villa. Cepat ikuti aku. Kesempatan telah muncul. Kita harus segera pergi ke sana sekarang juga. Ketika kelompok Mobei tiba, sudah banyak orang berkumpul di sana. Apakah mereka semua prajurit monster spiritual? Benar, di saat seperti ini, orang biasa pada dasarnya tidak akan berani datang ke sini. Orang-orang yang hadir di sini semuanya adalah prajurit monster spiritual. Itu tidak perlu diragukan lagi. Lagi pula, di saat seperti ini, orang biasa pada dasarnya tidak berani keluar sembarangan. Tapi meskipun mereka semua adalah prajurit monster roh, semuanya tetap tidak berani bertindak gegabah. Mobei berkata dengan tenang. Setelah masuk ke dalam, kita akan menghadapi banyak bahaya. Kalian semua harus bisa melindungi diri sendiri dengan baik. Mobei mengingatkan, lalu melirik Enhan Xiaotian dan yang lainnya sebelum menjadi orang pertama yang melangkah ke dalam pusaran. Enhan Xiaotian dan Pang Daihai saling berpandangan, lalu mengertakkan gigi dan ikut masuk. Setelah kelompok Mobei memasuki pusaran, dunia di depan mata mereka langsung berubah drastis. Sebuah bulan darah muncul tanpa suara, muncul di langit di atas kepala mereka. Si gendut, sudah saatnya kamu, Master Langit Gunung Longhu ini, menunjukkan kehebatanmu. Haha, buka matamu dan lihat, kami dari Gunung Longhu tidak pernah takut pada siapapun. Pang Daihai dengan percaya diri menepuk dadanya, lalu mengeluarkan sebuah kompas dari balik bajunya. Tangan kiri mengangkat kompas, tangan kanan membuat segel tangan, mulai menghitung. Sesaat kemudian, Pang Daihai tiba-tiba melihat ke satu arah. Kesempatan terbesar di tanah terlarang ini ada di arah itu. Kita hanya perlu lurus ke arah sana maka akan menemukannya. Mobei mengangguk, pantas saja dia Master Langit dari Gunung Longhu. Benar-benar punya kemampuan. Tidak lama kemudian, mereka semua muncul di depan sebuah altar raksasa, seluas lapangan sepak bola. Kabut di sekitar altar, ternyata dihalau oleh sebuah kekuatan tak kasat mata. Tepat di tengah altar ada sebuah panggung tinggi. Di atasnya terukir penuh dengan pola-pola rumit yang indah, memancarkan aura yang aneh. Dan tepat di atas panggung tinggi itu, diletakkan 6 buah salib. Di setiap salib tergantung satu set baju zirah.
Seluruh baju Zira itu berwarna hitam pekat. Di atasnya bergejolak sebuah kekuatan yang aneh. Tepat di tengah setiap set baju Zira tertanam sebuah batu permata berwarna biru muda. Di atas batu itu juga terukir pola-pola rumit yang tidak diketahui. Ini dia tempatnya. Kesempatan terbesar di sini adalah baju Zira yang ada di atas salib itu. Baju Zira kebangkitan. Akhirnya aku menemukannya. Tanpa ragu, sayap hitam di punggung Mobei mengepak dengan kuat. Terbang lurus ke arah panggung tinggi. Tapi tepat pada saat itu, sebuah keanehan tiba-tiba terjadi. Sebuah auman marah merobek keheningan malam. Di dalam kabut, seekor monster raksasa jatuh di depan altar, menghalangi jalan Mobei. Seluruh tubuh monster itu diselimuti kabut, tapi masih bisa terlihat samar otot-ototnya yang kekar. Di tangannya ia memegang sebilah trisula yang terbakar dengan api biru. Itu adalah makhluk kegelapan. Monster di depan mata ini juga termasuk makhluk kegelapan, tapi bukan jenis yang biasa, melainkan makhluk kegelapan level elit. Terlebih lagi, hanya dengan merasakan aura yang dipancarkannya sudah cukup untuk tahu levelnya telah mencapai level akhir. Mobei bisa merasakan bahwa lawannya adalah eksistensi level 20. Benar saja, untuk mendapatkan baju Zira kebangkitan ini sama sekali tidak mudah.